Baik, selamat malam semuanya ya. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rafiq. Ya, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas ya dari Pak Jainal selaku Kaprodi TI mengampu mata kuliah algoritma pemrograman ya. Wah, namanya agak menyeramkan gitu ya. Oke, mungkin nanti saya sambil kenalan ya, sambil jalan ya, sambil kita memberikan materi. Harapan saya sih materi ini dapat dipahami dengan oleh teman-teman ya siapapun itu, karena saya lihat tadi banyak ya inputan dari TI online ini ya, ada yang dari SMA gitu ya, ada yang dari D1, D3 gitu ya. Jadi saya kira beberapa dari teman-teman ini sudah mengalami perkuliahan ya, tahu modelnya ya. Mungkin juga pernah tahu juga mata kuliah ini. Tapi yang jadi sasaran utama saya adalah teman-teman yang mungkin baru ngambil mata kuliah ini ya. Jadi ya pelan-pelan aja nanti kuliahnya ya. Yang penting paham di situ, karena kita juga tidak banyak waktunya ya. Jadi maksud saya kita hanya 7 kali pertemuan ya. Jadi mungkin akan diambil poin-poin pentingnya, mata kuliahnya apa, poin pentingnya di situ. Mungkin berbeda dengan yang reguler ya, itu 2 kali, 14 kali pertemuan itu lebih dalam lagi gitu ya. Teman-teman kalau nanti misalnya ya di luar mata kuliah ini, di luar jam mata kuliah maksud saya, selain hari Senin jam 18.30 ini, jika ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Seandainya ingin belajar lebih dalam lagi terkait dengan mata kuliah algoritma pemrograman, gitu ya. Oke. Eh, Mungkin nanti juga saya ada apa namanya yang ngajar juga tim teaching ya, tidak saya saja di situ. Oh iya, oke. Ke Mas Ludi dulu ini kenapa ya? Nggak apa ini ya? Suaranya saya jelas ya kira-kira? Ya, jelas sekali Pak Rafiq. Oh, sip. Jelas, Pak. Oke, saya kira kalian jelas tadi ya. Jelas, Oke, Pak. itu baik, berbahagia sekali ya saya ketemu dengan teman-teman ini, berbahagia dan bangga juga ya di tengah kesibukannya kerja pagi gitu ya, mungkin yang bekerja malamnya masih kuliah ya. Itu luar biasanya teman-teman ini semangatnya tetap apa membara gitu ya. Mudah-mudahan dengan segala pengorbanan teman-teman ini ya mungkin beda dengan teman di satu kantornya mungkin gitu ya. Ketika selesai kerja mereka pulang, Anda belajar dulu di sini, segala pengorbanannya itu mungkin nanti ada manfaat ke depannya lebih luas lagi ya. Selain dapat ilmunya, mungkin nanti ijazahnya juga berguna di karir kerjanya gitu ya. Mungkin selama ini udah kerja berapa lama gitu ya. Mungkin dengan ijazah S1 ini jadi langsung naik gitu ya. Jadi direktur langsung gitu nanti. Oke, seperti itu yang harapan saya mungkin ya. Baik, algoritma pemrograman ya. Salah satu mata kuliah yang ada teknik informatika, yang ada di teknik informatika ya. Mungkin perlu saya sambil kenalan nanti ya, ada tanya jawab mungkin ya. Mungkin juga ada yang perlu ditulis mungkin di mata kuliah ini, teman-teman Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan satu buku ya untuk semua mata kuliah gitu ya. Biar pernah nulis lah gampangnya gitu. Apa yang pernah ditulis pernah diajari di sini. Oke ya. Jadi sambil jalan nanti saya kenal satu-satu terkait dengan latar belakangnya gitu ya. Oke, yang pertama dulu mungkin ke teknik informatika gitu ya. Terkadang itu kan istilah itu kan jadi suatu mindset di benak kita gitu kan ya, teman-temannya. Mungkin kalau saya boleh tahu dulu sambil kenalan juga ke nah, ini santai aja ya kuliahnya nggak usah tegang-tegang gitu ya. Nggak usah tegang-tegang. Ke Mbak Tri Lestari mungkin ya. Boleh saya tunjuk dulu ya. Mbak Tri Lestari, kalau boleh tahu lulusannya di mana? Di SMA, D1, D3? Aku SMK, Pak. Oh, SMK. SMK dulu jurusannya apa? Akuntansi. Akuntansi. Oke. Pernah dengar istilah informatika ya? Kenapa, Pak? Pernah dengar istilah informatika ya? Teknik informatika ya? Pernah dengar ya? Kalau saya dengar akuntansi itu kan mindset saya kan berkaitan dengan oh ini mesti menghitung uang ini ya. Nanti kerjanya kalau nggak di bank, di pajak gitu kan biasanya ya. Ya berkaitan dengan masalah uang ya, laporan neraca gitu ya. Waduh, pernah dapat tapi udah pusing saya itu ya dengan uang. Kalau menurut Mbak Tri Lestari ini teknik informatika itu mindsetnya apa kira-kira kalau kita di benak Mbak Tri Lestari ini? Teknik informatika berhubungan dengan digital, betul nggak ya, Pak? Oh, digital ya. Oke, ada benarnya juga Kak ya. Jadi
nggak masalah. Memang banyak digitalnya juga. Sekarang serba digital gitu kan ya. Iya. Ada lagi mungkin mindsetnya yang terkait dengan teknik informatika apa gitu tiba-tiba gitu ya. Oh saya kuliah di sini. Kalau tadi kan saya sampaikan ya. Oh saya dulu kuliahnya akuntansi gitu ya. Oh saya berkaitan dengan ini gitu kan. Eh, orang kuliah di misalnya fakultas hukum, wah ini nanti paham hukum gitu ya, jadi pengacara ya, jadi lawyer sebagainya ya. Kalau di desain gitu ya, oh ini berhubungan dengan desain komunikasi visual di kafe gitu kan. Selain itu apalagi mungkin mindsetnya terkait dengan teknik informatika, Teknologi komputer mungkin. berkaitan dengan komputer ya. Oh ya, ini Mbak Siti yang Purwani ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Siti Purwani. Eh, saya masih mencari satu kata sebenarnya ya yang berkaitan dengan itu. Mindset saya di situ soalnya gitu ya. Oke. Kalau Mas Muhammad Sahrul, nah ini kayaknya ahli di informatika mungkin ini. Mas Sahrul kira-kira kalau berkaitan dengan teknik informatika apa kaitannya dengan itu? Dengan banyak media, Pak. Seperti digital itu seperti video, videografer, editing, maupun desain. Seperti itu sih, Pak. Oh gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Sahrul ya. Jadi teman-teman kayaknya sudah banyak yang sebagian saya cocok ya terkait dengan teknik informatika. Tadi juga ada yang menjawab di chatnya ini ya. Mengatur, mengelola, membagikan. Wah ini sangat bahasa buku ini ya. Jadi cocok sekali ini ya. Pasca Adi ya Pak, Pasca Adi ini ya. Semua data atau informasi secara virtual ya. Virtual itu mungkin secara kelihatan di layar komputer gitu ya. Oke. Tapi beberapa yang menyampaikan begini ya. Jadi teknik informatika ini juga bikinnya adalah dengan masalah pemrograman gitu ya. Jadi programmer gitu nanti gitu ya. Jadi teknik informatika ada yang menyampaikan mindset paling gampang adalah menjadi seorang programmer ya. Sebenarnya juga tidak harus juga gitu ya. Tapi banyak di situnya karena Anda akan banyak berkaitan dengan masalah pembuatan kata sebuah aplikasi, sebuah sistem informasi ya, apapun itu. Oh, ada NOC. NOC ini jaringan kayaknya ini ya. Ya, jaringan juga dibahas juga nanti di teknik informatika juga ya. Karena juga berkaitan dengan komputer juga di sana ya. Nah, khusus yang di saya ini kan mindset utama adalah kebanyakan di programmer ya teman-teman. Yang informatika kebanyakan di situ ya. Mindset paling besar di sana. Nah, berkaitan dengan programmer ini atau pembuatan program ini sangat berkaitan sekali mata kuliah sekarang ini yang kita bahas ini ya. Sangat berkaitan ya. Oke ya. Judulnya adalah, sebentar saya searching dulu. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah muncul? Sudah. Oke, Sudah, Pak. waduh. Judulnya algoritma pemrograman ya. Gambarnya menyeramkan itu ya, membuat suatu program di sana ya. Ya. Oke, jadi ini adalah salah satu komponen utama yang ada di teknik informatika berkaitan dengan pemrograman, membuat suatu program ini atau teman samping kirinya pernah membuat suatu program ya seperti inilah gitu ya. Membuat programnya Anda juga ada di teknik informatika minimal juga mengerti paham terkait dengan yang namanya pemrograman. Tidak harus jadi mahir gitu ya. Tapi Anda paham gimana cara membuatnya, gimana analoginya, gimana alurnya di situ ya. Kita membuat suatu pemrograman. Apakah harus menguasai semua? Ya, sebenarnya tidak harus juga. Tapi ini yang paling utama yaitu dengan berkaitan dengan sebuah algoritma ya. Tidak harus hafal ya, bahasanya hafal sekali di sana juga tidak harus di sana. Tapi ini intinya adalah bagaimana kita mengawali ya. Jadi ini adalah konsep utama ya, yang paling mendasari bagaimana kita mengatur atau membuat suatu pemrograman ya. Oke, kita masuk ke materinya dulu. Ini teorinya ya teman-teman. Baik Bu, di sini teorinya. Oke, ini dari buku yang diambil ya. Jadi sebelum ke algoritma pemrograman berkaitan dengan logika ya, logika. Jadi logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan tentang cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu ya. Jadi yang di poin utama adalah cara berpikir, cara kita menganalisa dengan akal kita ya. Kemudian memecahkan suatu permasalahan atau kegiatan dengan tujuan tertentu. Ya, tujuannya tertentu, wajib dua ini ya, dua hal ini, cara berpikir sama tujuan tertentu. Terkadang tujuannya berbeda, mirip gitu ya,
tapi bisa jadi berpikirnya beda-beda di sana ya. Oke. Kemudian ada algoritma ya. Jadi mungkin dengar juga namanya, oh ini algoritmanya bagaimana ya, kan kadang gitu ya. Kadang ada di sosmed gitu ya, kok bisa muncul terus misalnya loh ya, trending topiknya di sana dan sebagainya. Gimana sih algoritmanya? Nah, itu ada istilah-istilah yang muncul di sana ya. Nah, menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah suatu urutan langkah-langkah logis ya. Ya, artinya ada logis ya. Ada logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Jadi satu logis, yang kedua harus sistematis ya. Sistematis itu apa? Urut ya. Urut, runtut gitu ya, runtut urut gitu ya. Nah, itu bisa menyelesaikan satu masalah. Nah, kesimpulannya adalah logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan suatu masalah. Jadi cara menyelesaikan masalah, jadi Anda punya masalah gitu ya. Ya, sering kadang diminta membuat apa, membuat informasi, membuat apa namanya suatu aplikasi gitu kan ya. Nah, ini membuat suatu cara penyelesaiannya berdasarkan urutan langkah-langkah tertentu ya, sistematis dan menggunakan bahasa logis dan tulisan tertentu ya. Jadi ingat ada kata kunci di sana ya. Oke, mungkin kalau dengan kalimat begini kan mungkin ada agak bingung gitu ya. Gimana sih Pak maksudnya logika, algoritma itu kayak gimana gitu ya. Oke, kita baca sedikit ya. Kita coba mendalami apa itu logika dan apa itu algoritma ya. Oke, teman-teman kalau ada yang bawa pulpen ya atau kertas bisa disiapkan. Kalau nggak siap, tapi nggak apa, sambil lihat aja nanti ya. Tapi yang bawa nanti mungkin saya minta partisipasinya nanti ya. Kita diskusi, kita apa namanya sharing-sharing gitu kan ya. Ada suatu soal mungkin kita akan bahas bareng-bareng ya. Karena saya pikir dengan cara seperti itu kita akan lebih paham dengan apa yang sudah kita pahami bersama di sini. Oke, yang pertama ini mungkin bisa dikerjakan dulu atau dicek ya. Nah ini, ada soal dulu nih ya. Nah ini yang sering keluar Pak ya. Oke, kalau yang sudah ngerjakan coba diketik di chatnya angkanya berapa itu ya. Nah ini. Monggo sambil santai aja tapi ini ya, nggak usah buru-buru. Tidak ada, mohon maaf, tidak ada hadiahnya gitu. Oke ya, tapi yang penting adalah paham gimana kita berpikir untuk menyelesaikan masalah ini ya. Oke, ada soal seperti ini ya. Monggo kira-kira pakai analisa yang bagaimana, cara penyelesaian bagaimana. Yang terpenting adalah ketemu angka yang bawahnya ini. Ya, berapa sih angka ini ya? Nah, ini pertanyaannya. Sambil senam otak kata orang begitu ya. Yang sudah boleh ditulis di kolom chatnya itu. Kira-kira angkanya berapa? Susah ya? Enggak kayaknya ya. Kalau diketik enak, ditulis enak sebenarnya ya. Tapi kalau dibayangkan itu kadang lupa gitu ya, berapa angka. Tapi kalau punya apa ingatannya begitu, yang mungkin tajam gitu masih gampang gitu ya. Oke, sudah ketemu angkanya? Pakai kertas coret-coretan juga boleh. Ya. Monggo. Aduh, ini sudah mikir ini Pak ya. Nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru. Itu satu nyata soalnya ya. Ada yang sudah dapat? Kalau sudah dapat, boleh diketik di chatnya angkanya berapa? Oke. Wah, udah cepat banyak nih ya. Sorry. Ini saya telat membuka ya. 105, 105, 105. Wah, ini sama semua ini ya. Kompak ya teman-teman ya. Tapi ada yang 103 nih ya. 105, 105, 103, 56. Wah, ini beda sendiri nih ya, separuhnya ini ya. 105, 105. Oke, 105. Wah, tidak sini 03 di sini. Oke. Wah, ini malah 6 ini ya, ada yang manis umbul ya, 6 ya. Oke, Asep Rahmadi 103. Banyak betulan ini ya. 93. Oke. Udah 98 juga ya. Oke. Oke. Saya ke siapa ya mungkin ya. Saya tunjuk ya. Mungkin sambil cerita sedikit, mungkin teman-temannya yang mungkin berbeda jawabannya bisa tahu ya. Jawabannya kenapa kok sekian gitu ya. Saya ke Arvita dulu. Nah, ini Mbak Arvita. 103 ya, mungkin berbeda nih jawabannya. Oke. Arvita di mana ya? Oh, ada yang angkat tangan dulu.
Itu dulu Pak Jafrianus, Mas Jafrianus Daparoka mau menyampaikan, boleh silakan. Ya, Mas Jafrianus jawabnya berapa ya? 93 ya? ya 103. Oh, 103. Oke. Ya. Boleh cerita dikit kenapa angkanya sekian? Karena yang kelincinya itu 4 sama 4. pungnya 1 sama babi ya. Babinya itu 98. Oke. Gimana caranya langsung ketemu sekian? Kelinci 4, burung darahnya 1 gitu ya. Ya, Babinya ada 98. Nah, ya. oke. Gimana cara berpikirnya Mas Jeffrianus? Uh, karena kan kelincinya itu ada 3, berarti kalau di jumlahkan hasilnya kan 12. Berarti 12-nya bagi 3 sama dengan 4. Oke, terus? Nah, jadi kelincinya 4. 1 ekornya 4. itu. Oke, sip. Oke, setuju saya. Lanjut. Ya, kalau merpatinya kan 1. Jadi kan Kenapa kelinci. 1? Karena kelinci 4 tadi ya? Ya, karena kelincinya. Terus Oke, kalau biasa. babi kan itu 99, berarti merpatinya kan 1 dikurangi 1. Jadinya 98. Sebentar. Babinya gimana tadi? Babinya itu kan hasilnya kan 99. Kalau Ya. merpati 1, berarti 99 itu dikurangi 1, berarti babinya 98. Ya, oke. Berarti 98. Jadi 4 tambah 1 tambah 98 ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Jafrianus Iya. ya. Oke. Iya. Saya ke Mbak Arvit, sorry. Mbak Det Winova ya. Ada kira-kira? Mbak Det Winova? Oh, ada resen. Mas Eli dulu, monggo silakan. Bapak Eli, Mas Eli, apa Mas aja semuanya ya. Jadi biar kelihatan mudah semua ini. Oke. Ada yang Selamat kurang pas malam mungkin Pak, selamat dari malam semuanya. Ya, Sudah silakan Mas Eli. sudah terdengar ya Pak? Oke. Sudah terdengar. Selamat malam Pak dan teman-teman semuanya. Jadi jawaban saya ini adalah 105. Pertama di sini kan sebenarnya ada 3 hewan ya, 3 hewan dalam gambar ini. Jadi kita harus tentukan dulu nilai masing-masing hewan. Di baris pertama itu kita lihat ada kelinci, di mana di situ 3 kelinci ini adalah 12 kg. Berarti kan kita tinggal bagi 12 bagi 3 sama dengan 4. Nilai kelinci sudah ketemu 4, kemudian ada di baris kedua itu ada 5 kilo. Berarti kan 4 ditambah berapa menghasilkan 5 kilo. Berarti nilai burung kita sudah ketemu yaitu 1. Kemudian untuk yang babi di sini di baris ketiga, tadi kan kita sudah tahu bahwa nilai burung itu 1. Nah, hasilnya itu menjadi 99 kg. Berarti kan nilai babi ini 100, karena 100 dikurangi 1 adalah 99 kg. Jadi untuk total dari di baris keempat itu, kelinci ditambah burung ditambah babi adalah 105 kilo, Pak. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Eli ya. Jadi mungkin yang jadi perlu perhatian di sini adalah yang baris ketiga ini ya. Gambar baris ketiga ini hati-hati ya logikanya ya. Jadi karena di sini adalah berapa ya, atau babi ini berapa nilainya dikurangi dengan 1 sama dengan 99. Bukan 99 kurangi 1 ya. Tapi adalah 100 kurangi berapa hasilnya 99 ya. Mungkin tadi ada yang kelewatan ya, teman-teman yang berbeda ya. Sehingga ini sebenarnya 100 ya. Jadi 100 kurangi 1 99 ya. Jadi bukan 99 kurangi 1 ya, tapi berapa dikurangi 1 sama dengan 99, atau logika dibalik adalah 99 ditambah 1, nah, berarti 100. Jadi totalnya adalah 4 tambah 1 tambah 100, jadinya 105 gitu ya. Ada yang masih belum puas dengan pernyataan Mas Eli atau yang lainnya? Yang jadi yang benar ini 105 ya, teman-teman ya, 105 ya. Oke. Pernah dari soal ini merasakan nggak ada suatu yang logis, ada algoritma di situ ya? Ada yang bisa ngasih pendapat nggak kira-kira? Ini kan langsung belajar Anda nih ya, langsung merasakan gimana berpikir logis di sana ya. Berpikir logis, kemudian nanti juga timbul satu algoritma di sana. Oke, kira-kira letaknya di mana? Berpikir logisnya di mana? Ada yang tahu nggak? Pak Martinus mungkin?
Mas Tinus, Bambang, Kalau dari satu saya kan ini. biasanya kan umumnya kalau kita ini kan memperhatikan simbolnya Pak ya. Itu kan Iya, ada iya, plus iya. sama minus ya. Mungkin kita juga nggak memperhatikan itu. Jadi kita oke lah dari yang awal itu yang kelinci itu kan ada 3 kelinci ya, itu ditambah gitu kan, plus itu kan totalnya 12 kilo, udah kita otomatis oh ya dari kelinci 3 ini dibagi dari apa itu kuantiti kelincinya aja ketemunya 4 kilo gitu kan ya per ini ya, per ekornya gitu. Jadi ketahuannya di bawah itu, jadi kita memperhatikan yang poin 3-nya itu emang di situ ada minusnya, jadi kita mungkin kecolongannya di situ gitu. Siap. Oke. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Martinus ya. Jadi oke ya, jadi berpikir logisnya tadi sudah disampaikan ya, sudah belajar semua teman-teman di sini ya. Jadi diawali dari 12 kilo. Ini kan ada faktor yang sama ya. Kalau di matematika ini mungkin gambar ini jadi suatu variabel namanya. A mungkin atau X gitu ya. X ada 3 berapa? Itu kita berarti berpikir logis di sana ya. Kemudian baris kedua karena yang kelinci ini sudah gitu ya. Kemudian baris ketiga, baris ini yang mungkin bisa kita rasakan adalah apa sih Pak berpikir logis tadi itu ya. Nah jadi cara berpikirnya kita sesuai dengan kita dalam mengartikan suatu simbol di sini dan urutan-urutan di sini ya. Ini namanya logis ya. Kemudian, nah algoritma yang mana gitu ya? Algoritma yang mana? Nah algoritma ini ada ya urutannya nih. Jadi pertama baris 1 ini boleh diganti dengan suatu bilangan atau suatu pernyataan ya. Jadi ini gampangnya ada 4 pernyataan. Pernyataan pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Ini urut ya. Kalau misalnya yang nomor 3 hilang, ya pernyataan ini hilang, maka jawabannya nggak ketemu nanti ya. Karena babinya nggak ketemu berapa jawabannya ini ya. Atau yang kedua hilang. Ya. Misalnya ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua, kelinci tambah burung merpati ini berapa? Ini hilang misalnya. Maka kebanyakan juga nggak ketemu ya. Jadi itu algoritma yang namanya. Jadi urutan suatu pekerjaan yang logis tadi. Tetap ada logisnya di sana ya. Berpikir logisnya di situ ya. Nah, dengan soal seperti ini sebenarnya kita sudah belajar 2 hal ya, berpikir logis sama apa itu algoritma. Jadi algoritma itu runtutan pernyataan ya, secara runtut di sana langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ya. Ini sudah diruntukan. Seandainya ada yang hilang di situ ya, maka algoritma ini nggak jalan akhirnya ya. Pertanyaan ini nggak ketemu jawabannya ya. Oke ya. Jadi bagaimana kita mengartikan logis dan algoritma? Nah, contohnya seperti ini ya. Oke ya. Oke, ini next dulu. Oke ya, ini logika tadi ya. Jadi bermakna hasil nalar. Jadi hasil pemikiran kita ya diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sedangkan algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi suatu urutan logis. Ingat ya, urutan logis ya. Jadi bukan urutan yang tidak logis di sana atau tidak runtut di sana ya. Itu algoritma namanya ya. Oke, ini yang utama sebenarnya ya. Jadi nanti kita dalam hal katakanlah nanti ke depannya ini mau satu program atau apapun itu, ini yang paling utama sebenarnya. Algoritmanya harus paham betul di sana ya. Kalau kita sudah enggak dalam algoritma maupun dari logika ini kita kurang paham atau tidak mampu di sana, maka ya dalam ke depan itu juga mengalami kesulitan nanti seperti itu. Oke ya. Nah, contoh lagi misalnya ini ya. Jadi dalam kehidupan sehari kita bisa juga buat namanya algoritma di sana ya. Contoh paling gampang adalah pembuatan kopi susu gitu ya. Kopi susu. Apa saja disiapkan? Ada gelas kosong gitu ya. Ada kopi, ada susunya, ada panas, ada sendoknya. Jadi peralatan kita siapkan dulu. Langkahnya di situ. Kemudian masukkan kopi ke gelas kosong gitu ya. Kopi dulu dimasukkan ke dalam gelas kosong di sana ya. Langkah kedua, susunya baru dimasukkan, kemudian tuangkan air panas, kemudian diaduk, ya, kemudian kopi siap dihidangkan. Ini runtutan gitu ya. Ya, jadi ini disebut dengan namanya algoritma. Jadi urutan langkah-langkah yang logis dalam masalah gitu ya. Pak, kalau kopi susunya sudah jadi satu gimana Pak? Bisa setan supaya seperti itu ya. Ya beda lagi nanti. Ya, tidak perlu kita namakan 2 langkah ini, kopi sendiri, susu sendiri karena sudah jadi satu di sana ya. Jadi berbeda. Jadi yang pertama harus dipahami dulu judulnya apa dulu, kemudian persiapannya apa di situ yang disiapkan. Jadi berbeda-beda ya. Setiap kasus itu berbeda algoritmanya. Walaupun sama-sama kopi susu, misalnya ya, ada yang ini terpisah kalau ini kan ya, kopinya terpisah, susunya juga terpisah.
Atau ada juga yang sudah sasetan sudah jadi satu gitu ya. Ada juga sasetan jadi satu, gulanya terpisah di situ ya. Nah, kalau ini nggak pakai gula ini kayaknya ya. Ya, jadi langsung di situ ya. Itu namanya algoritma. Oke ya. Contoh ini misalnya, nah ini ada soal lagi nih ya, satu lagi yes. Ya. Ini gampang kayaknya nih ya. Jadi menukar isi buah gelas. Jadi ada satu gelas A berisi teh, kemudian satu gelas B berisi kopi di sana ya. Bagaimana cara kita menukar yang teh pindah ke kopi dan kopi pindah ke teh? Ada yang punya jawaban mungkin? Mau dicampur dulu susah nanti ya. Misalnya langsung campurin dengan teh gitu kan pasti kan sudah tercampur ya. Kita memisahkan teh dengan kopi sebenarnya susah nanti ya. Nah, bagaimana supaya dipindahkan tetap kopi ya tetap dengan kopi ya, tidak campur kopi dengan teh. Oke. Ada yang punya jawaban mungkin? Waduh, ini diajak pikir lagi ya. Ya. Mbak Amalia mungkin? Ayo kena tunjuk ini ya Mbak Amalia. Boleh pakai yang lainnya, nambah-nambah boleh, silakan. Jadi mungkin caranya teman-teman di sini berbeda-beda, enggak apa. Yang penting nanti tujuannya adalah bagaimana supaya teh dan kopi ini pindah, tapi tetap dia tidak boleh tercampur gitu ya. Silakan. Kalau dari saya butuh tambah 1 gelas lagi sih Pak, supaya bisa berubah tempat. Gimana jadinya? 1 gelas lagi diambil gitu ya, kosong gitu ya. 1 gelas kosong lain untuk bantu perpindahan teh dan kopi itu. Oke, kenapa kok berpikir seperti itu, Mbak Amalia? Karena kalau misalkan hanya 2 gelas teh dan kopi itu, kalau misalkan mau dipindah tapi nggak boleh bercampur sama sekali, ya memang butuh 1 gelas baru lagi gitu. Kalau dipaksa itu kan mereka campur gitu. Campur gitu akhirnya ya. Oke. Gimana? Seandainya saya punya 1 gelas lagi, prosesnya seperti apa ya? Boleh cerita dulu mungkin. Prosesnya seperti apa? Enggak, silakan. Jadi kalau tadi kan butuh tambahan 1 gelas kosong lagi gitu kan ya? Oke. Halo Pak, boleh saya tambahkan? Boleh. Bentar. Ya. Oke, silakan. Jadi kalau menurut saya itu kan algoritma ya. Algoritma kan untuk mencapai tujuan terus ada langkah sistematis ya. Jadi betul. Untuk mencapai tujuan itu pasti ada problemnya. Contoh seperti ini gitu kan. Kalau kita campurin A langsung ke B itu kan pasti akan bercampur. Jadi kita problem solvingnya adalah sediakan gelas kosong lagi gitu. Anggaplah kita sediakan gelas kosong lagi 1. Mungkin kopinya kita sebut gelas C. Kopinya itu dari gelas B kita pindahkan ke gelas C. Ya kan? Dari gelas teh dari gelas A masukkan ke gelas B, sudah tertukar. Nah, tinggal yang dari C kita taruh ke A. Jadi namanya sistem ya pasti ada problem gitu biasanya ya. Nah, di sini ya kita harus mencari cara untuk mencapai tujuan itu dari algoritmanya. Kalau menurut saya seperti itu, Pak Rafus. Terima kasih. Terima kasih Pak Ludi ya, Muhammad Ludi ya. Ada cara lain mungkin? Tadi sama kayaknya dengan Mbak Amalia ya. Jadi tambah 1 gelas lagi, terus yang kosong mungkin teh dulu silakan ya. Tehnya dipindah ke gelas kosong tadi, terus baru gelas kopinya dipindahkan ke teh tadi yang udah kosong. Habis itu dari yang tambahan tadi dimasukkan ke gelas yang berisi kopi gitu ya. Ada punya ide lain mungkin? Tidak harus sama loh ya, tidak harus sama ya. Berbeda juga nggak apa-apa ya. Tapi kayaknya itu ya. Oke ya. Jadi ini jawabannya ya. Jadi sama dengan yang tadi, yang tadi ini ya. Oke. Jadi tambah 1 gelas C lagi ya. 1 gelas kosong C. Ya, yang teh dipindahkan ke C, kemudian kopi yang di B dipindahkan ke gelas A yang di teh ya. Kemudian yang di C tadi ini ya dipindahkan ke gelas yang berisi kopi gitu ya. Nah, ini salah satu algoritmanya ya. Jadi terasa juga kan di sini ya. Jadi ada logika di situ. Logika kenapa? Tadi berpikirnya adalah kalau ini saya nggak pakai C, ini sudah tercampur. Nah, ini nggak bisa. Padahal soalnya nggak boleh tercampur ya. Logikanya main di sana ya. Ya. Nah, ini yang mungkin itu yang tidak menjadi suatu keharusan, tidak menjadi suatu yang pakem gitu ya. Mungkin ada cara lain, nggak tahu juga nanti gitu ya. Misalnya loh ya. Atau bisa aku ada suatu teknologi sumpama ya. Misalnya tehnya harus dicampur ke kopinya. Kemudian di sini ada proses
proses apa namanya gitu ya. Mungkin yang akhirnya dia akan terpisah antara teh dan kopi juga gitu ya. Misalnya loh ada teknologi yang seperti itu, bisa jadi caranya tidak harus dengan cara kita, yang dengan cara C gitu ya. Tahu penyulingan ya teman-teman ya? Ada yang tahu penyulingan? Pernah dengar nggak istilah penyulingan? Penyaringan, Pak. Penyulingan. Filterisasi. Penyaringan. Oh. Kenapa Mas Arul? Ada yang tahu nggak? Penyulingan, bukan penyaringan loh ya. Kalau penyaringan uap menjadi air lagi. Pemanasan, uap. Pemanasan terus uapnya jadi air lagi. Pemanasan cairan. Jadi yang apa namanya, misalnya kopi nih dipanasin, menguap, nanti disuling itu namanya tuh didinginkan, uap itu jadi air, nanti jadi tinggal ampas kopinya dong. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih Mas Andre ya. Jadi iya benar. Jadi kita memisahkan suatu zat gitu ya. Wah, ini bahasa fisika jadinya ya. Satu zat itu yang memisahkan materinya gitu ya. Jadi kalau kita pakai penyaringan biasanya cuma ukuran ya. Jadi ukuran suatu benda yang besar, diukur yang kecil-kecil atau air gitu ya, kita pakai penyaringan namanya. Tapi kalau penyulingan itu terkadang sama-sama cair gitu ya. Nah, kalau ini jadi seperti itu ya, dipanasin dia kan menguap gitu ya. Jadi yang menguap cuma airnya doang, kopinya nggak menguap gitu ya. Setelah itu uap yang di atas itu didinginkan ya. Jadi uap jadi air, jadi terpisah antara air dengan kopinya gitu ya. Cuma saya nggak tahu ya sekarang belum ada teknologi teh dan kopi dipisah, teh sendiri, kopi sendiri sekarang juga saya juga bingung ya, nggak pernah ketemu gitu ya. Biasanya cuma air gitu ya, atau air dengan minyak kadang gitu ya, dipisah di sana. Nah sehingga caranya seperti ini ya. Jadi tidak baku juga gitu ya, caranya tidak baku. Jadi teman-teman nanti seandainya ada teman gambarnya gini, saya mau ke Surabaya gitu ya. Ada yang lewat tol mungkin ya, atau jalan yang non tol gitu ya. Apakah salah yang lewat tol atau apakah yang salah pakai yang non tol? Nah itu tidak harus, tapi sama-sama tujuannya ke Surabaya. Ini juga sama ya. Jadi caranya seperti itu. Nah ini untuk logikanya ya. Nah untuk algoritmanya di mana? Nah yang tadi nih yang cerita tadi ya. Teh siapkan gelas C. Nah itu logika. Langkah pertama ya, gelas C kosong. Kemudian pindahkan dari gelas A yang berisi teh ini ke gelas C yang kosong. Ini langkah kedua. Kemudian pindahkan gelas B yang berisi kopi ke gelas teh. Ya, A yang berisi teh tadi itu dipindahkan. Langkah keempat, dari teh dipindahkan ke kopi. Jadi ada 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 langkah-langkah ini yang disebut dengan namanya algoritma. Gitu ya. Oke, teman-teman ya. Jadi saya kira dengan 2 contoh itu sedikit ada gambaran ya. Bagaimana kita membahas algoritma berdasarkan langkah-langkah yang logis ya. Logis itu harus benar gitu ya, tidak ngawur ya di sana ya. Nah, ini saya ada cuplikan ya. Cuplikan contoh lain, ini menggoreng telur ceplok gitu ya. Ibu-ibu yang biasa membuat telur atau mungkin kita juga bisa ya. Ini saya mungkin dari YouTube, nanti bisa dicek alamnya di sini ya. Oke, saya playkan dulu ya. Kehidupan sehari-hari pun juga terdapat banyak proses yang udah menggunakan algoritma di dalamnya. Contohnya seperti menggoreng telur ceplok. Ketika kalian ingin menggoreng telur ceplok, langkah pertama yang kalian lakukan adalah menyiapkan telur, kuali, minyak, garam, spatula, kompor gas, dan juga piring. Langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah meletakkan kuali di atas kompor. Kemudian kalian memasukkan sedikit minyak. Lalu langkah selanjutnya yaitu adalah menyalakan api di kompor, memecahkan telur di atas kuali, memberi sedikit garam, membolak-balikan telur hingga matang, mematikan api kompor, mengangkat telur dari kuali, dan step terakhir yang kalian lakukan adalah meletakkan telur yang sudah matang di atas piring. Nah, dalam melakukan sesuatu tentu selalu ada urutan langkah-langkahnya. Bagaimana jika urutan langkahnya tidak sesuai atau tidak logis? Oke, kita coba balik lagi ke algoritma menggoreng telur ceplok. Dan pada langkah kelima kita coba hapus kata pecahkan telur menjadi masukkan telur. Kita coba lihat apa yang terjadi. Menyiapkan telur, kuali, minyak, garam, spatula, kompor gas, dan juga piring. Langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah meletakkan kuali di atas kompor. Kemudian kalian memasukkan sedikit minyak. Lalu langkah selanjutnya yaitu adalah menyalakan api di kompor, masukkan telur di atas kuali, memberi sedikit garam, membolak-balikan telur hingga matang, mematikan api kompor, mengangkat telur dari kuali, dan step terakhir yang kalian lakukan adalah meletakkan telur yang sudah matang di atas piring. Oke, kalian udah bisa lihat ya hasil perbedaannya. Tentu algoritma ini tidak menghasilkan output yang sama dengan algoritma yang pertama.
Walaupun mereka sama-sama memiliki 10 langkah dan 10 urutan juga, tapi ada satu langkah yang mempunyai statement yang berbeda, jadi dia punya kata-kata yang berbeda, dan itu menghasilkan output yang tentu berbeda. Nah, begitu juga dengan algoritma yang ada di pemrograman. Jika dia dibuat dengan alur yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan aplikasi yang kita inginkan, maka dia akan menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan kita. Namun, jika terdapat urutan yang tidak sesuai atau langkah yang kurang tepat atau bahkan tidak tepat, maka dia akan menghasilkan output yang berbeda pula. Bahkan bisa menghasilkan debugging atau error pada program yang akan kalian buat. Sehingga output atau aplikasi yang kalian buat tidak akan tercapai sesuai dengan keinginan. Oke ya. Sedikit tadi ya terkait dengan video pembuatan algoritma telur-ceplok ini ya. Jadi perlu dipahami di sini ada hal yang harus diperhatikan ya. Berbeda langkah walaupun sama ya, jumlahnya 10 langkah, ada hal yang dirubah, itu hanya juga berubah ya. Jadi hati-hati di sini ketika membuat algoritma, urutan yang tidak sesuai bahkan ya. Kalau tadi sebenarnya urutannya sesuai gitu ya, sama dengan yang pertama, cuma ada satu langkah yang nomor 5 itu yang dihapus ya diganti dengan algoritma lain atau dengan langkah yang lain gitu ya. Nah, perubahan ini ternyata efeknya juga ke outputnya ya. Yang harusnya kita bisa makan telur ceplok yang sudah jadi matang gitu ya, sekarang masih dalam bentuk telur ini ya. Ya, itu hati-hati ya. Termasuk juga nanti ketika masuk di pemrogramannya di situ ya. Oke ya. Jadi itu beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat suatu algoritma ya. Oke. Ada komentar dulu terkait yang ini dulu? Dari awal tadi boleh atau yang sampai di sini dulu, teman-teman? Oke, tidak ada ya. Oke. Saya lanjutkan lagi kalau tidak ada. Oke. Nah, ini struktur dasar algoritma ya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung harus bagaimana. Mending ini ada tiga struktur dasar ya. Yang pertama, sebuah algoritma itu harus runtun ya, runtun atau runtut gitu ya, sequence. Jadi urut gitu ya, 1, 2, 3 runtut gitu ya. Yang kedua, kita tadi tidak ada pemilihan di sana ya. Jadi belum ada contohnya karena tidak ada perulangan ya. Jadi kegiatan yang hanya sekali dijalankan selesai, tidak ada kegiatan yang berulang ya, atau pemilihan. Pemilihan artinya ada hal yang dia kerjakan, ada juga yang tidak dia kerjakan gitu ya. Itu namanya pemilihan. Kemudian yang ketiga adanya pengulangan atau repetition ya. Jadi diulang berapa kali gitu ya kegiatannya sampai terpenuhi suatu kondisi ya. Kondisi tertentu, maka ketika kondisi tertentu itu benar, maka dia keluar dari perulangan tersebut ya. Jadi yang terpenting ya 3 hal ini ya, maka 3 hal ini seandainya ini kegiatan seperti ini, maka itu namanya algoritma. Jadi yang pertama tadi sequence ya. Jadi runtut ada instruksi-instruksi, perintah-perintah gitu kan ya. Runtut di sini ya bisa lebih dari 1 atau lebih dari instruksi ya. Kemudian yang namanya sequence itu berurutan tidak paralel ya. Kalau paralel itu ada 2 instruksi dikerjakan bareng-bareng gitu ya dalam satu waktu. Kalau ini enggak. Jadi misalnya instruksi 1 ini selesai baru kedua, 2 selesai baru ketiga, itu namanya sequence ya, runtut di sana. Tidak bebarengan. Berikutnya yang pemilihan atau selection ya. Nah, ini ada choice pilihan ya. Misalnya di sini setelah ada perintah di sini milih gitu ya. Oh, kalau pernyataannya benar, maka dia ke kiri gitu ya. Instruksinya misalnya lulus gitu ya misalnya. Jadi contohnya adalah misalnya ada suatu penilaian gitu ya. Anda dianggap lulus kuliahnya jika nilainya 70 misalnya seperti itu ya. Maka ketika dia 70 atau lebih, maka dia akan ke sini. Tapi kalau salah dia ke interaction yang tidak lulus. Ini seperti itu ya. Jadi kondisi pernyataan berupa nilai benar atau salah di sini. Ya, kedua itu aja, tidak pertanyaan lain ya. Ya atau tidak. Oke. Ya, ini berulangan. Ini sama mirip dengan yang kondisi tadi ya. Kalau yang di sini tadi langsung belok gitu ya, tidak berulang ke atas. Jadi ini belok ke kiri ke kanan tapi lanjut ya. Jadi perintahnya lanjut, tidak mengulang ke perintah yang di atasnya. Ini mirip, Ini sama-sama ya, jadi simbolnya sama di sini, kondisinya apa? Jika benar dia ada pernyataan terus dia mengulang lagi di situ ya. Jadi sebenarnya perbedaan antara pengulangan dan pemilihan itu sebenarnya pada letak kegiatan berikutnya ya. Jadi kalau tadi misalnya pemilihan benar dia tidak ke atas lagi tapi dia mungkin samping kanan di sini sehingga yang atas tidak dikerjakan. Tapi kalau ini benar dia pengerjaannya balik ke atas lagi. Itu namanya
pengulangan. Oke. Nah, untuk penulisan algoritma ada 3 cara ya. Jadi ketika kita membuat satu algoritma, menulis tadi ya, ada 3 cara di sini. Yang pertama dengan cara kalimat deskriptif tadi ya, teks gitu ya. Tadi kan kita sudah buat tadi ya. Misalnya pertama ya siapkan peralatan, yang kedua masukkan ini dan sebagainya. Itu sebuah penulisan algoritma dengan cara deskriptif tadi ya. Mohon maaf ini ada suara yang masuk kayaknya. Ada, oke sudah dimute ya. Oke terima kasih Bu Rina. Oke jadi ada 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama dengan kalimat deskriptif ya dari bentuk dengan cara menjelaskan tadi dengan cara teks. Yang kedua dengan cara flowchart atau bagan alur ya bagan alur. Dan yang ketiga namanya pseudocode ya atau kode semu di sininya. Nah untuk yang pertama ini tadi sudah kita coba ya dengan cara deskriptif. Contoh yang lainnya nih, contoh lagi ya. Nah, ini saya coba pakai suatu angka ya. Kalau tadi kan contohnya pakai kehidupan sehari kita ya, buat kopi atau teh kopi tadi itu ya. Nah, ini ada program misalnya dimintai ada masalah adalah kita untuk membedakan mana sebuah bilangan itu dikatakan ganjil dan mana bilangan itu dikatakan sebagai genap gitu ya. Oke. Mungkin sambil kita diskusi, saya ke Mas Denny Surya mungkin ya. Mas Denny Surya. Gimana Mas Denny? Kalau kita bedakan, oh ini genap, ini ganjil ya. Kalau kita pakai kerjaan kelihatan ya angkanya itu ya. Oh 3 itu ganjil Pak ya. 5 itu ganjil. 8 itu genap. Nah, kalau pakai suatu cara lain gitu, gimana caranya kalau kita pakai sebuah metode lagi atau teknik lain gitu? Ada ide mungkin ada logika lain gitu, Mas Denny monggo silakan. Makasih Pak untuk kesempatan ini. Itu suaranya agak jelas nggak Pak ya? Sudah jelas, sangat jelas. Oke sebelumnya sih untuk program ganjil genap masih meraba juga sih Pak untuk logaritmanya. Setidaknya sih ada bayangan yang tadi untuk susunan pengulangan dan susunan berulang-ulang itu Pak ya. Ya pemilihan. Nah yang saya tangkap dari algoritma ini kan susunan dan langkah-langkah dengan jelas sesuai dengan apa yang diberikan agar kita mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan. Iya betul. Dan sisi lain kan kita ada perintah dan kanan yang kiri. Nah di saat ada yang bertolak belakang gitu maksudnya untuk programnya kan otomatis kita berulang lagi dari awal gitu Pak. Iya. Oke. Nah yang maksud saya kan di sini bilangan bulat yang positif ganjil genapnya. Untuk langkah-langkahnya sih saya masih kurang paham ini Pak. Oke. Atau inti pokoknya saja langsung. Yang paling utama sebenarnya dari ganjil genap ini apa ya kira-kira ya? Tanpa kita tahu misalnya program jalan yang masukkan data dulu, kemudian dicek gitu kan ya. Oke, yang paling pokok sebenarnya dari suatu bilangan bulat positif dikatakan ganjil genap itu apa kira-kira? Punya ide enggak kira-kira? Baik Bu, apa ya? Mungkin belum ada ide dulu ya? Belum Pak, masih bayangannya masih belum ini Pak. Oke, Oke siap. Oke terima kasih Mas Dani ya. Oke, mungkin sebentar ya. Yang mungkin sudah tahu ditahan dulu ya, ditahan dulu. Sudah ahli-ahlinya ini ya. Mungkin saya coba sambil kenalan juga ya nih ya. Ke Mbak Putri mungkin, Putri Puspitasari. Ada suatu ide atau kegiatan lagi gitu di sini terkait dengan inti pokoknya adalah bagaimana kita membedakan bilangan positif itu dia termasuk ganjil atau dia termasuk genap ya. Monggo Mbak Putri. Ya, inti pokoknya sih menurut saya kalau misalnya ingin membuat program ganjil genap itu adalah memasukkan bilangannya. Kalau satu adalah ganjil, 2 adalah genap. Kemudian barulah kita memulai suatu pemrograman, kemudian masukkan bilangannya,
kemudian tentukan 1 adalah ganjil, 2 adalah genap, begitu. Oke, terima kasih Mbak Putri. Cuma gini, kalau misalnya kita berpikirnya adalah dengan kita sendiri ya, maksudnya dengan otak kita, itu sangat kelihatan ya, angka ini termasuk ganjil atau genap gitu ya, genap atau ganjil gitu ya. Atau mungkin saya coba coba ya, ini pertanyaan saya sendiri dulu ya, mungkin kalau saya punya angka 123, termasuk ganjil atau genap teman-teman? Ganjil. Ganjil, Pak. Ganjil ya. Kalau 245. Ganjil. Ganjil. 245. Genap. Dan ganjil ada genap. Ganjil, Pak. Oke. Ganjil. Aduh. Banyak ide nih ternyata ya. Oke, mungkin Aviata mungkin ya, dari teman-teman yang pakai bahasa matematika boleh nanti ya. Ya. Ada punya ide kira-kira? Ya. Siapa mungkin yang boleh tahu? Ntar dulu. Siapa? Nah, ini satu kayaknya. Ganjil digenap. Gila. Karena bilangan ya ada 2 itu ya, kalau nggak ganjil ya genap gitu ya. Mas Yeri mungkin ada satu ide sendiri. Mas Yeri ada kira. Ya silakan. Mau apa? Kalau menurut saya sih mau apa? Pertama diberikan input berupa bilangan, lalu kemudian ada seperti sensor ya untuk memastikan bahwa itu ganjil atau genap, kemudian hasilnya akan dijadikan output yang dituju mau ganjil atau genap. Oke, baik. Terima kasih Mas Yari. Ada sensornya juga tadi ya. Wah, ini tadi butuh peralatan tambahan nih nanti itu ya. Oke. Baik teman-teman. Saya mau jawab sebenarnya ketemu ini ya. Cuma gimana? Mungkin dari angka 0 sampai atau 1 sampai 10 aja atau 9 gitu ya. 1 sampai 9. Gimana kita membedakannya? 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap gitu. Makanya nggak usah tinggi-tinggi dulu, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nanti dengan aturan itu tadi, dengan cara tadi itu sebenarnya angka yang lainnya pun akan sama nanti ya ketemunya. Ada yang punya gambaran nggak? Wah, ini kayaknya susah soalnya ya. Saya pikir kok nggak tahu ini ya. Karena sudah biasa mungkin jadinya ketemu ini ya. Ada ide lain mungkin teman-teman. Satu lagi mungkin, siapa yang tahu mungkin? Tanpa kita pakai sensor ya. Jadi harus ada suatu pernyataan yang jelas di situ ya. Jadi kalau pernyataannya hanya, ini nanti ketahuan genap ganjil itu belum ketemu ya. Istilahnya tidak ada pernyataan yang jelas di situ sehingga kita nanti, memang ini nanti karena tadi sudah kita bahas masalah 3 struktur tadi ya, ada pemilihan, ada repetition, pengulangan ya. Ini kita buat namanya nanti ada pemilihan di situ ya. Karena kita harus bedakan dia mana ganjil, dia mana genap ya. Oke. Tambah lagi Pak. Silakan. Dan dua resen ini. Kalau menurut saya sih gini, jadi input bilangan yang datang atau masuk dibagi 2, Pak. Oke, bagi 2 setuju. Jika hasilnya ada hasilnya berarti itu adalah genap. Terus? Jika hasilnya tidak bulat, jadi sekali-kali ganjil. Oke. Jadi dibagi 2 ya, dibagi 2. Kalau hasilnya gimana sih? Hasilnya jadinya genap kalau misalnya. Pak. Ya, silakan. Kalau genap itu adalah kita tentukan bilangan yang habis dibagi. Ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi. Oh. Habis dibagi 2. Sebuah bilangan kalau kita bagi udah habis. Umpamanya 2 kita bagi habis. Kalau 3 kita bagi 2 nggak habis. 10 dibagi 5 pun habis. 8 bagi 4 habis. 9 dibagi 4 dibagi 3. 3 bagi 3 berapa? Enggak, itu kalau esensinya ya. Ganjil genap itu adalah bilangan yang habis dibagi. Habis dibagi habis gitu. Kalau bilangan ganjil adalah bilangan yang waktu dibagi dia tidak
tidak akan habis, masih ada koma-komanya. Oke. Baik, terima kasih. Itu esensinya sih. Dasarnya sih. Setuju kan dikit sebenarnya ya. Karena penyataan itu kalau kita hanya ngomong habis dibagi, itu bisa jadi ada bilangan dibagi dia sendiri gitu ya. Contoh 5 bagi 5 ya habis ya. 10 bagi 10 habis. 4 bagi 4 juga habis. Sehingga sebenarnya pasti habis gitu ya. Sehingga harus ada pernyataan jelas habis dibagi berapa gitu ya. Kalau tadi yang saya sampaikan adalah habis dibagi 2. Ya, habis dibagi 2 ya. Habis itu sebenarnya ada nggak istilahnya itu pernyataan lain gitu ya. Kira-kira habis itu gimana ya? Ada gini teman-teman, mungkin saya sampaikan aja dulu ya. Karena jawabnya terbatas ini. Jadi habis itu ada namanya sisa ya, sisa. Contoh misalnya tadi 4. Ya, jadi yang pasti kita ambil adalah habis dibagi 2 ya. Ingat angkanya itu dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2, ada sisanya enggak gitu ya. Nah, kalau dia tidak bersisa berarti sisanya 0 ya, sisanya 0. Itu namanya sisa. Sisa bagi. Ya. Contoh lagi misalnya 5 dibagi 2. Ini kan 2,5 ngomongnya gitu kan. Tapi kita nggak ngomong dia harus ada koma-komanya, tetap kita pakai angka apa namanya? Angka bulat gitu ya. Pernah tahu Progapit ya, teman-teman ya? Cara lama itu mungkin ya. Contoh ya misalnya 5 saya bagi 2. Nah, betul. Biar tahu letaknya mana yang jadi sisa gitu ya. Oke, contoh saya stop dulu ya. Oke, sebentar. Stop screen dulu. Saya pakai kertas ini ya. Cara lama seperti ini ya. Kelihatan enggak ya? 5 dibagi 2 gini ya. Nah, kan caranya kan ada 4 ya. Tadi ada 2, ini 1 ya. Kan begini ya tadi nanti ya gitu ya. Oke ya. Jadi 5, sorry ini ya. Nah, 5 bagi 2 ya. Ada 2, 4, ini 1 bagi 2 lagi nggak bisa. Maka 1 ini yang disebut dengan sisa bagi. Ya, saya bingung menunjukkannya kalau itu sisa bagaimana ya. Saya pakai cara lama ya. Kalau dia 0, maka dia habis gitu ya. Contoh misalnya saya pakai angka 10 misalnya ya. Saya bagi dengan 2. Ini ada 10, berarti ini 5, ini 0 gitu ya. Nah ini. Ya. Ini bedanya ya. Jadi kalau ini sisa 0, sorry yang ini sisa 0, ini sisa 1. Ya, sisa 0, sisa 1. Ini yang disebut dengan habis dibagi tadi, atau sisa baginya adalah 0. Yang ini tidak habis, karena dia masih bersisa 1. Oke ya. Nah, ini bisa dijadikan suatu keadaan ya, yang hanya 2. Ya. Coba Anda hitung sendiri berapapun angkanya, dengan cara dibagi 2. Sorry ini ya, dibagi 2. Syaratnya dibagi 2, nggak boleh dibagi angka yang lainnya gitu ya. Angka dibagi 2, kalau dia ganjil pasti bersisa 1, pasti itu ya. Oke, kalau angka itu berapapun angkanya dibagi 2, kok sisanya 0, maka dia pasti genap. Anda coba sendiri ya. Tidak akan ada sisa yang lain selain 0 dan 1. Tidak ada angka lain selain 0 dan 1 berapapun ya. 100 ya, 100 dibagi 2. Sisa baginya berapa? Bukan hasilnya loh ya. Sisa baginya berapa? 100 dibagi 2? 0 kan ya? Habis 0, Pak. Ya, 0 ya. Berarti 100 genap atau ganjil? Genap. Ya, oke ya. Nah, gitu ya. Jadi logikanya seperti itu ya. Angka berapapun, jadi inputan angka berapapun dibagi 2, tapi syaratnya ya dibagi 2. Kalau dia bersisa atau sisa baginya adalah 0, maka dia disebut dengan genap. Pasti itu ya. Tapi kalau dia bersisa 1, pasti dia ganjil. Dua hal itu. Tidak ada pernah yang bisa 2. Ada Pak, 251 saya bagi 2, sisanya kok 3 Pak ya? Tidak ada. Ya. Pasti sisanya 1 ya. 349 saya bagi 2. Sisanya pasti 1 ya. Tidak akan ada sisa, kalau tidak 0 pasti 1. Oke ya. Nah, dengan cara itu sebenarnya kita ada pernyataan yang jelas ya. Berarti angka itu ketika sisa baginya adalah 0, maka dia masuk ke ranahnya bilangan genap. Tapi kalau dia bersisa 1, maka dia ranahnya diganjil ya. Jadi pernyataan harus jelas di situ ya. Tidak bisa kita, Pak nanti dilihat angkanya berapa nanti genap dan karena komputer nggak bisa seperti itu ya. Kalau pakai otak kita gampang ya, tapi kalau pakai komputer harus ada pernyataan jelas, ada suatu keadaan di mana dia harus 2 ya keadaannya. Kalau nggak benar ya salah gitu ya. Atau kalau nggak, misalnya tadi ya 2 keadaan, kalau nggak 0 ya
ya 1. Mas Yohanis, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada Resen tadi? Iya Pak, dari saya Pak. Ya, silakan. Kalau saya Pak itu yang mana dulu? Pak Mas Yohanis dulu, Mas. Pak Suryana sebentar ya. Oke, Mas Suryana habis ini setelah Mas Yohanis. Silakan. Ya, makasih Pak. Ini kan perhitungan angka ganjil genap itu kan sebenarnya satu bilangan itu kalau dibagi 2, ya, dibagi 2, kemudian kan hasilnya kan hanya ada 0 dan 1. Betul, ya, memang betul. secara sistem komputerisasi itu kan bahasa sistem kan hanya mengenal angka 0 dan 1. Nah, ini perhitungan bitnya berapa digit nih Pak? Tetap 8 atau dia bisa lebih dari 8 bit Pak? Oh, wah ini agak jauh ini ya. Oke, ini aja dulu ya Pak Yohanis ya. Jadi kita nggak ngomong berapa bit, ini teman-teman juga agak kebingungan nanti kalau kita ngomong bit nanti ya. Karena ini sebenarnya bukan masalah binernya 1 atau 0 Pak Yohanis ya. Karena memang di komputer kan kita ada namanya istilahnya biner ya 0 dan 1. Ini hanya sisa bagi aja Pak. Sisa bagi. Kok kebetulan aja Pak. Hasilnya 0 dan 1. Kalau seandainya ada hasil yang berbeda misalnya Pak ya. Suatu pernyataan mungkin ketika ada dibagi berapa gitu Pak ya. Sisa 3 atau 5 ya mungkin itu aja. Cuma ini kebetulan sisa hasil pembagiannya ada 0 dan 1. Bukan masuk ke dalam kategori bilangan biner atau bilangan bit tadi itu. Karena yang saya bagi angkanya lebih dari biner, Pak. 10 bukan biner, Pak. Ya, angkanya maksudnya desimal kan ya. 235. Nah, dihitung secara bidesimal biasa, kok kebetulan hasilnya sisanya kalau nggak 0 ya 1. Jadi 01 bukan termasuk dalam artian kita ngomong bilangan biner atau berapa bit tadi, Pak. Ya. Tapi ini terkait dengan sisa bagi saja. Jadi angkanya bebas. Kalau ngomong berapa bitnya Pak, ya tergantung dari komputernya Pak. Kalau kita ngomong 32 bit ya panjangnya sekian itu Pak tadi. Ya Pak. Oke, begitu ya Pak Yohanis. Ya, oke ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Anis. Pak Suryono monggo, tadi ada pertanyaan? Ya Pak, makasih Pak. Tadi sebelumnya sudah ditanyakan sama Pak Yono tadi ya. Dan ada lagi satu lagi Pak. Kalau untuk bilangan ganjil, itu apabila ditambah dengan penjumlahan ganjil, itu hasilnya tetap genap, Pak. Bisa juga, Pak. Contohnya, 5 tambah 5, contohnya. Terus 103 tambah 103, 206. Hasilnya selalu genap. Ganjil tambah ganjil pasti genap. Oke. Yang jadi poin pokoknya apa, Pak Suryono? Jadi itu kalau untuk ganjil itu emang selalu tadi dibagi 2 itu selalu pasti ada hasil sisa 1 ya. Kalau emang itu tadi benar, kalau emang dia genap pasti habis, sisanya 0. Tapi ada juga kalau emang ganjil tambah ganjil pasti hasil genap, genap tambah genap, genap tambah ganjil ya pasti ganjil. Itu Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Usian. Iya, terima kasih atas masukannya. Jadi akan ada banyak suatu proses ya. Jadi ada proses yang tadi disampaikan Pak Suryono bahwa ganjil tambah ganjil hasilnya genap gitu ya, atau ganjil tambah genap hasilnya juga ganjil gitu ya. Boleh kita pakai apapun caranya sebenarnya. Yang penting ada pernyataan jelas, kemudian ada suatu kondisi yang jelas juga di sana bahwa sesuai dengan kasusnya tadi. Karena kita ngomong genap dan ganjil, kita bisa menggunakan salah satunya, mungkin ada cara lain silakan nanti gitu ya. Cuma di sini adalah bahwa salah satu cara untuk menentukan apakah bilangan itu genap atau ganjil, kita bisa dengan cara sisa bagi namanya ya. Sisa bagi, bukan dibagi tapi sisa bagi ya. Kok kebetulan juga genap dan ganjil itu ada 2 keadaan hanya gitu ya. Sehingga genap itu keadaannya sisa baginya 0, kalau ganjil sisa baginya 1. Durang, nggak ada yang lain gitu ya. Sehingga kita pakai pernyataan saja tanpa ada pernyataan yang lain atau tanpa ada proses yang lainnya di situ. Kalau Pak Suryono tadi ada proses penambahan, Pak bisa juga atau Pak ada ganjil tambah ganjil hasilnya udah genap. Oke, bener itu ya. Cuma kita nggak usah pakai gitu ya. Kita nggak usah pakai pernyataan itu. Kenapa? Karena cukup dengan cara yang tadi sisa bagi 1 atau sisa bagi 0 itu sudah bisa membuat suatu kesimpulan bahwa bilangan itu akan masuk ke kategori ganjil atau kategori genap. Gitu ya.
Oke ya teman-teman ya. Jadi yang paling utama di sana ya. Ya. Itu yang jadi memang tingkat susahnya ya algoritma itu sebenarnya cara berpikir logisnya itu yang mungkin tidak bisa dibuat baku gitu ya. Ya. Jadi bebas sesuai dengan nalarnya kita, sesuai dengan pemahaman kita bisa menggunakan banyak ilmu yang lainnya gitu ya. Mungkin teman-teman di sini matematikanya bagus gitu ya. Ada suatu metode apa bisa dipakai silakan gitu ya. Jadi tergantung kitanya juga pakai keilmuan yang mana, yang penting jelas ya, apa namanya, prosesnya di sana jelas ya. Gitu ya. Oke, selanjutkan dulu ya. Oke. Jadi kita bisa pakai ini. Ini yang algoritma yang paling utama gini aja ya. Jadi kita pakai ini aja. Ini inti utamanya sebenarnya. Tapi kalau dibuat suatu program ya sebenarnya nggak gini aja ya. Maksudnya langkah-langkahnya nggak hanya begini saja. Ya. Habis dibagi 2, ini genap, ya ganjil, atau pakai angka tadi ya. Kalau sisa baginya 0 maka adalah apa namanya genap, ya. Kalau sisa baginya 1 maka kita sebut dengan namanya ganjil, itu ya. Itu yang paling utama di situ. Jadi habis dibagi 2 tadi boleh ya. Jika ya ada keadaan di situ kita pakai pemilihan di sini ya, genap dan ganjil. Tapi kalau kita pakai runtutan angka yang benar, algoritma yang benar dari awal misalnya ya enggak langsung begini ya. Jadi pertama bisa jadi masukkan bilangan X ya, atau bilangan positif X gitu ya. Satu. Yang kedua, bilangan tadi dibagi dengan 2 ya. Kemudian baru yang pernyataan ketiga, jika X habis dibagi 2, maka tulis genap, jika X tidak habis dibagi 2 gitu ya, maka ditulis ganjil. Nah, itu urutannya begitu. Cuma yang ini tadi dituliskan adalah yang paling pokoknya apa gitu ya. Pokok dari satu namanya ganjil dan genap ya. Baik, ini contoh untuk algoritma menggunakan namanya deskripsi ya. Jadi kita menggunakan untaian kalimat ya, pakai kalimat-kalimat ya. Nah, langkah yang kedua tadi, yang kedua ini dalam bentuk flowchart ya. Nah, flowchart ini apa gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin belum paham ya di sini apa itu flowchart ya. Kemudian berupa apa dan sebagainya. Jadi flowchart ini adalah suatu grafik ya. Sebentar. Ya, satu grafik yang menggambarkan langkah atau urutan suatu program. Jadi sebenarnya ini sama ya, langkah dengan deskripsinya sama, cuma dibuat dalam bentuk lain. Namanya flowchart ya. Ini paling populer sebenarnya ya. Kalau kita buat program akan mesti ditanya gimana flowchart-nya ya. Jadi suatu grafik yang menggambarkan langkah atau urutan suatu program. Kemudian flowchart ini berupa simbol-simbol ya. Jadi simbol, nggak boleh simbolnya ngawur nanti ya. Jadi simbolnya nanti tertentu. Kita harus sesuaikan dengan keadaannya. Kalau berupa inputan ya harus inputan, kalau berupa proses ya harus proses. Kalau berupa dia suatu apa namanya outputan ya jadi harus outputannya. Jadi harus sesuai dengan simbolnya. Kemudian ini dipakai ketika kita membuat program sebenarnya. Jadi runtutannya begitu. Jadi membuat konsepnya dulu, membuat algoritmanya pakai flowchart yang paling enak gitu ya. Kemudian sangat disarankan ini ya pakai flowchart karena lebih jelas ya. Ini berupa apa? Nanti berhubungan dengan masalah pemrogramannya di situ ya. Kemudian sama nggak sih dengan algoritmanya? Sebenarnya sama ya. Jadi ini salah satu algoritma yang menggunakan bagan alir ya. Oke. Oke, next dulu. Nah, ini simbol-simbolnya, teman-teman ya. Jadi ketika menggambarkan, ini harus berupa input gitu ya. Jadi input output gambarnya seperti ini. Jadi jajaran genjang ini ya. Ini berupa input data atau output. Contoh di sini adalah baca jam, baca tarif upah gitu ya. Jadi kalimat-kalimat yang menunjukkan dia memasukkan data, ya, memasukkan data ke dalam programnya kita atau ke dalam masalahnya itu ya. Simbolnya sama antara input sama output. Tinggal tulisannya aja nanti ditentukan ya. Misalnya menampilkan ke layar gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi gambarnya begini. Jadi membuatnya harus benar nanti ya, tidak boleh digambar dalam bentuk simbol yang lain. Kemudian yang kedua ada proses ya. Ada proses misalnya kayak tadi ya, X dibagi 2 ya. Itu proses ya. Jadi bukan masukkan data tapi suatu proses di sana. Kemudian yang ketiga ini ada lingkaran kecil di sini ya. Ini berkaitan dengan kalau kita menggambarkan itu sudah halamannya habis, kita bisa melanjutkan ke halaman berikutnya. Jadi suatu node gitu ya, atau apa namanya, titik yang berhubungan kelanjutan ya. Kalau ini keluar ini masuk ya. Jadi misalnya kalau sudah selesai tapi jadi halamannya gambarnya itu habis, kemudian kok belum selesai flowchart-nya, maka kita bisa melanjutkan ke halaman berikutnya atau di sampingnya dengan cara memberikan tanda penghubung di sini.
kemudian ada anak panah, ya. Anak panah ya, bukan tidak. Jadi nanti kalau gambarkan cuma garis doang tanpa ada panahnya nanti keliru ya. Karena ini apa namanya sesuai dengan simbolnya, tidak boleh berbeda ya. Kemudian ini penjelasan, ada komentar ya. Jadi ada komentarnya, silakan. Kemudian simbolnya ini keputusan yang tadi ya. Ini yang pemilihan tadi, decision boleh ya. Nah, seperti ini. Jadi macam-macam bentuk pertanyaannya. Tidak harus kayak tadi habis bagi 2, tidak harus ya. Ada yang kurang dari B gitu ya. Apakah nilainya lebih dari 70? Nah, monggo silakan. Jadi ada suatu pernyataan yang membutuhkan jawaban ya dan tidak gitu ya. Ya dan tidak. Sehingga nanti ada 2 jalan, ya ke bawah, tidak ke samping kiri atau samping kanan. Ya, itu namanya keputusan, bentuknya belah ketupat ini. Kemudian ada predefinition proses. Ini biasanya ada proses di dalam sistemnya. Jadi proses tersendiri atau subbab lah gambarnya, subprogram ya. Jadi tetap ada startnya, ada end-nya juga nanti. Jadi dia ada suatu apa ya fungsi atau suatu prosedur atau apa namanya, suatu kegiatan sendiri yang dia istilahnya kalau ada induknya dia anak induknya gitu ya. Apa ada program dan subprogramnya di situ ya. Nah ini contoh gambarnya seperti itu. Nanti dia terpisah ya. Jadi ketika dibuat flowchart ada gambar seperti ini, maka kita harus membuat flowchart lagi di luar flowchart yang utama tadi. Gambarkan yang ada di dalam sini. Prinsipnya sama dengan flowchart yang tadi ya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Contohnya seperti apa. Kemudian ada, ini ada preparation ya. Preparation pemberian harga awal. Tadi contohnya kayak siapkan, tadi misalnya menggoreng telur gitu ya. Siapkan telurnya, siapkan spatulanya, siapkan kompornya. Nah ini namanya preparation ya. Jadi pemberian harga awal atau data awal di sini ya. Kalau dalam matematika, misalnya kita tentukan variabelnya A, B, C, atau bagaimana. Ini contohnya preparation. Kemudian ini terminal point. Ini yang nanti awal dan akhir flowchart wajib ya dibuat. Jadi start dan end-nya harus ada, gambarnya seperti ini. Ada purchase. Ini kartu berlubang ya, contoh kartu absen di sini. Berkaitan dengan kegiatan yang membutuhkan apa misalnya ini hardware gitu ya. Di yang lama kan ada kan absen dengan cara dilubangi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, bentar, ini ada dokumen ya, dokumen yang dicetak, misalnya Anda nyetak, sebentar ini agak susah ya. Oke, seumpama ini dokumen mencetak apa ya, kwitansi gitu ya, seumpama atau mencetak laporan. Nah, ini contohnya cetak slip upah. Nah di sini, jadi Anda membuatkan mencetak suatu dokumen di sana. Jadi gambarnya begini. Ini magnetic tape, ini berkaitan dengan penyimpanan data. Ini sudah lama nggak dipakai ya. Jadi kalau kita belajar arsitektur komputer kan banyak penyimpanan dengan apa namanya komponen tertentu ya. Kalau hard disk itu kan kita pakai piringan ya. Piringan di dalamnya itu kan sifatnya magnet ya. Kalau ini pakai magnetic disk ya. Jadi kita nyimpannya ke hard disk. Kalau ini pakai magnetic tape ini ya, yang lama ini sudah nggak dipakai lagi. Kemudian drum juga sama ya. Ini sudah jarang kita pakai. Oke, next ini nyimpannya secara online, gambarnya begini, file pelanggan ya. Online storage kayak Google Drive itu kan termasuk online storage ya. Kemudian ini purchase tape ya, kita berlubang juga. Manual input. Jadi kalau kita masukkan input dari keyboard contohnya seperti ini. Ini display. Kemudian ini manual operation ya. Apa namanya? Ngetik secara manual contoh gitu ya. Ini contohnya begitu. Kemudian ini komunikasinya. Misalnya di sini seperti telepon gitu ya, komunikasinya pakai apa namanya sinyal gitu ya, cuma seperti itu. Kalau ini offline storage ya, nyimpennya di komputer ya, tidak bisa diakses secara online. Itu contoh-contohnya. Oke. Nah, ini misalnya kita ubah tadi ya. Jadi contoh bagaimana kita menuliskan sebentar. Ini contoh tadi. Jadi misalnya ini tadi nggak saya tuliskan ya, mohon maaf ya. Jadi mungkin langkah pertamanya ya, sambil tulis tidak apa-apa teman-teman. Yang pertama, ketika kita membuat suatu program untuk menentukan dia ganjil atau genap, ya mungkin langkah pertama adalah menginputkan dulu ya, input angkanya, misalnya inputnya X gitu ya. Yang kedua, X tadi dibagi dengan 2 gitu ya, jadi dibagi dengan 2. Yang ketiga, baru dicek ya, jika X-nya habis dibagi 2, atau sisa 0 ya, atau sisa baginya SB-nya 0, maka dia masuk ke kategori genap, gitu kan ya.
Namun jika X-nya tidak habis atau bersisa 1, tidak habis dibagi 2, atau sisa baginya sama dengan 1, maka dia ke ganjil. Saya itu selesai gitu ya. Jadi tampil ya nanti ya. Ini N. Jadi sebenarnya ada 3 atau 4 langkah ya. Bisa ditulis dulu. Jadi pakai bahasa diksunya kita samakan nanti dengan flowchart-nya gitu ya. Yang pertama, inputkan nilai angka bilangannya dulu ya. Bilangan X-nya dimasukkan dulu. Itu langkah pertama dulu algoritmanya gitu ya. Yang kedua, langkah kedua adalah bilangan tadi yang X tadi dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Langkah yang ketiga, jika X-nya habis bagi 2 atau sisa baginya sama dengan 0, maka dia masuk ke kategori genap atau ditulis genap outputannya. Tapi kalau dia tidak habis bagi 2 atau SB-nya bernilai 1, maka dia masuk ke atau dituliskan sebagai bilangan ganjil ya. Nah, kalimat-kalimat ini kalau kita ubah ke dalam bentuk flowchart akan jadi begini nanti. Sebenarnya kita butuh latihan juga, cuma ini waktunya juga terbatas. Seperti ini jadinya. Oke ya. Jadi langkah pertama harus dari start dulu ya Bapak Ibu ya. Start di sini, dimulai dari sini. Kemudian langkah pertama ini kan input X gitu ya. Nah, ini input. Gambarnya adalah jajaran genjang di sini ya. Kenapa? Karena dia berupa inputan. Ya, tadi di simbolnya tadi kita harus juga hafal sih simbolnya kayak gimana ya. Kalau nggak hafal ya boleh dilihat lagi nanti ya simbolnya apa gitu ya. Jadi proses ini proses apa gitu ya. Ketika menginputkan nilai X, oh berarti dia proses menginputkan data ya, atau masukkan data. Maka simbolnya adalah, apa namanya ini, jalan genjang gitu ya, inputkan bilangan yang merumuskan. Kemudian langkah kedua tadi adalah bilangan tadi atau X dibagi dengan 2 ya. Nah, dibagi dengan 2 boleh, atau dengan kata lain sisa bagi. Jadi yang diberikan bukan hasil baginya, tapi sisa baginya. Ya. 7 dibagi 2, sisa baginya adalah 1 ya. Jadi sisa baginya yang dilihat. Jadi di sini adalah proses sebenarnya kotak gitu ya. Ya, di sini sisa bagi ingat ya, sisa bagi bukan hasil baginya. 7 dibagi 2 ada 3 sisa 1 gitu ya. Bukan 3-nya ditulis tapi sisanya ya. Jadi sisa bagi dengan 2. Jadi pembagian 2-nya berapa. Nah, nanti ditanyakan di sini. Nah, ini kan tadi yang disebut dengan lanjutan tadi ya. Jadi kita ini sudah selesai di sini, kita habis halamannya gitu ya. Kita bisa ke sampingnya dengan penghubung yang sama. Jadi A ini A gitu ya. Nah, terus ditanyakan, apakah sisanya 0 ya? Jadi harus dimulai dengan kalimat apakah. Nggak boleh jika, jangan. Jadi pakai apakah. Kenapa? Karena dia membutuhkan satu jawaban ya dan tidak ya. Dengan kalimat pertanyaan apakah, maka dia akan muncul jawaban ya dan tidak. Nah, kalau iya, jadi sisa 0 kan ya, maka langkah berikutnya adalah mencetak gitu ya, atau menunjukkan bahwa bilangan itu adalah genap atau cetak genap. Ya. Tapi kalau dia tidak, ya karena cuma ada keadaan, nggak ada keadaan yang lain, bisa langsung ke sini, dia ganjil. Jadi kalau bukan sisa 0, pasti 1. Karena keadaannya cuma 2 tadi ya, kalau nggak 0 ya 1. Ya. Ini cetak ganjil. Nah, baru dia N, gitu ya, selesai. Jadi flowchart harus dimulai dari start dan diakhiri dengan N. Proses di tengah-tengah sini tergantung dari soalnya masing-masing. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini, Pak Ibu, Mas Mbak? Jadi kita merubah dari kalimat deskripsi tadi ke dalam bentuk flowchart. Ya, ini flowchart seperti ini. Contohnya seperti itu. Jadi kalimat-kalimat ini kalimat umum ya. Kita tidak harus menyamakan dengan bahasa pemrogramannya nanti. Mungkin teman-teman sudah pakai bahasa pemrograman, kita tidak, istilahnya tidak harus terpaku dengan bahasanya. Ini pakai bahasa yang umum aja. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kita ke 829 ya. Kita berhentinya 830 ya. Tapi belum selesai materinya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan Mbak Puspita. Mbak Putri, Putri Puspita, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak Raufik. Ini saya mau tanya, kalau misalnya untuk flowchart ini, apakah sudah baku akan tampilannya seperti ini, atau memang dia ada simbol-simbol yang lain, maksudnya simbolnya sudah pasti yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau nggak salah ada bagannya di situ. Dan apakah kalau misalnya sudah disusun, sudah pasti flowchart-nya seperti itu, apakah ada yang lain begitu Pak? Oke, terima kasih Mbak Putri ya. Di internet saya juga pernah lihat yang seperti ini, dia ada tampilan yang berbeda gitu Pak.
Oke. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Putri. Yang pertama ya, yang pasti baku itu simbolnya ya, bukan prosesnya ya. Jadi simbolnya yang pasti baku begini. Jadi simbolnya input ya seperti ini, output juga begini. Kemudian simbolnya proses seperti ini ya. Tapi apakah baku harus begini Pak? Kalau kita membuat yang namanya pembagian penentuan genap dan ganjil, tidak. Ya, jadi yang baku itu adalah simbolnya per proses ini. Jadi kalau simbolnya input ya ini, ya. Tapi apakah harus urutannya input, hitung, sisa pertanyaan, habis itu apa namanya cetak ganjil atau genap, ya apa namanya ini decision gitu ya. Apakah dia lari ke ya atau tidak ya. Proses ini tergantung dari algoritmanya kita. Makanya saya bilang tadi algoritmanya bisa macam-macam ya. Tiap kita bisa berbeda gitu ya. Tapi yang wajib baku adalah per prosesnya, per simbol per prosesnya ini ya. Jadi input, hitung, cetak, apakah sisa 0 gitu ya. Nah, gitu. Jadi enggak masalah, itu berbeda enggak masalah. Contoh misalnya paling gampang ini. Pertanyaannya kan apakah sisa 1? Boleh enggak? Sisa 0 ya. Boleh enggak saya ganti menjadi apakah sisa 0? Apakah sisa 1 ya? Jadi ini kan awalnya apakah sisa 0 gitu kan ya pertanyaannya. Boleh enggak diganti menjadi apakah sisa 1? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Kalau boleh efeknya kemana? Yang cetak ganjil itu dipindah ke cetak genap. Yes, betul ya. Oke, ada paham ini ya. Jadi kita enggak harus pertanyaan sisa 0 enggak harus ya. Sisa 1 apakah boleh? Ya boleh, cuma nanti akhirnya ya dan tidaknya kan berubah efeknya ke situ ya. Yang tadinya sisa 0 ini genap karena jawabannya iya ya. Sehingga kalau ini sisa 1 itu sebenarnya bahasa agamanya menjadi apakah dia ganjil gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita pakai bahasa kita kan apakah dia ganjil, kalau dia sisa 1, oh iya, maka yang di sini akan jadi ganjil. Tapi kalau tidak berarti yang genap. Jadi begitu ya. Jadi untuk proses ini bebas saja, tapi untuk simbol-simbol ini sudah baku, tidak boleh diganti-ganti ya. Bahkan misalnya ya, ini akan jadi salah juga nanti ya. Ada pertanyaan misalnya gini, input bilangan, tapi gambarnya kotak gini. Nah, itu bisa jadi salah itu ya. Ini prosesnya menginputkan masukkan data, tapi kok gambar simbolnya kok proses gitu ya. Nah, jadi itu salah juga gitu ya. Jadi antara kalimat dengan simbolnya ini harus padu, harus sama gitu ya. Oke ya. Ini cetak gitu ya. Nah, ini kan output di sini ya. Ini output ya. Nanti kalau misalnya nanti masih ada proses lain lagi misalnya, tapi kok gambarnya jajan genjang, ya juga salah nanti ya. Karena akan jadi pertanyaan, ini yang benar outputan atau proses gitu ya. Karena kalimatnya gambarnya proses, tapi kok gambarnya outputan. Nah, itu jadinya salah juga. Jadi harus sama antara apa namanya kalimat pada prosesnya dengan simbolnya. Ya, harus sama. Begitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, tidak ada ya. Ini kalau mohon maaf ya, Bu Rina masih ada ya? Bu Rina kalau masih ya, lanjut Pak. sampai berapa menit lagi? Monggo silahkan. Tergantung teman-teman maunya sampai jam berapa. Sampai jam 10 pun oke, Pak. Oh, jangan dulu. Sudah waktunya. Mungkin 10 menit lagi ya, teman-teman ya. Menuliskan materi dulu ya, karena kan tadi agak banyak juga kayaknya tadi ya. Oke, dikit lagi. Oke ya, saya agak percepat juga. Mungkin pertanyaan nanti di belakang. Oke ya, jadi menuliskan algoritma ada 3 cara tadi ya, dengan deskripsi, kemudian dengan cara flowchart tadi, ya nanti kita akan panjang lagi terkait dengan cara membuat flowchartnya. Nah, yang ketiga dengan cara pseudocode ini ya. Jadi menggunakan kode-kode dengan beberapa langkah, tapi dengan mirip bahasa pemrograman. Ini biasanya teman-teman yang sudah biasa program itu pakai pseudocode ini ya. Jadi kita yang baru mungkin tidak membawa seperti ini juga apa, tapi memang ada suatu cara penulisan algoritma dengan cara pseudocode ya, pseudocode seperti ini. Jadi campuran ada bahasa pemrogramannya, tapi kalimatnya masih pakai kalimat umum gitu ya. Jadi misalnya deklarasi, kan ada bahasa pemrograman yang deklarasi. Ini siapa? Oh, ini penentuan bahasa kayak tipe datanya integer gitu ya. Algoritmanya baca X, kemudian jika bahasanya sisa bagi itu namanya modulus ya teman-teman ya. Jadi modulus itu bahasa agamanya adalah sisa bagi. Jadi X mod 2 itu artinya sisa bagi X oleh 2 adalah 0 ya. Maka disebut dengan genap. Jika tidak, maka disebut dengan ganjil. Ini cara pendeklarasian. Jadi ada 3 tadi.
ada cara mendeskripsikan, oke, dengan cara buat flowchart, kemudian cara pseudocode ya. Ada 3 caranya. Oke, next dulu. Mungkin nanti ya di akhir untuk pertanyaannya. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara algoritma dengan cara bahasa deskripsi dengan cara pseudocode ya. Nah, ini bahasanya begini, jika sudah selesai cetak invoice gitu ya. Nah, ini bahasa pseudocode-nya adalah if, nah, dan maka dia print invoice. Jadi kenapa pakai pseudocode? Sebenarnya lebih bagi seorang programmer nanti ya, itu lebih mendekati penulisan programnya atau codingnya atau sintaknya, bahasanya gitu ya. Jadi dia nggak kebingungan ya. Jadi sudah mendekati ke bahasa programnya ya. Jadi intinya kalimat-kalimat ini sebenarnya sama, cuma ini dalam bentuk sudah mendekati bahasa programan gitu ya. Nah, jadi algoritma yang kita sampaikan tadi ya, ciri-cirinya. Jadi dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, dari contoh-contoh yang di awal, kemudian menulis dengan cara deskripsi, menulis dengan cara flowchart, dengan cara pseudocode ya. Maka algoritma itu sebenarnya memiliki ciri-ciri, ada 5 ya. Fitness, dari dia harus ada berakhirnya sebuah proses, jangan sampai prosesnya itu ya sudah lakukan sendiri gitu ya, tidak boleh ya. Jadi harus sampai selesai prosesnya ya. Itu namanya fitness. Kemudian ada kepastian ya. Tidak ada ganda, tidak ada suatu penafsiran yang ambigu ya. Ini maksudnya gimana ya? Nah, yang satu maksudnya adalah bisa jadi ada 2 maksud di situ ya. Nah, nggak boleh. Jadi algoritma itu harus jelas ya. Kayak tadi misalnya, oh masukkan Pak, nanti dia genap, masukkan genap, ganjil. Tapi kan kita nggak ada proses kayak tadi modulus gitu ya. Tapi dengan cara kita buat modulus sisa bagi 0 dan 1 itu jelas sudah ya. Nah, itu yang disebut dengan kepastian. Kemudian algoritma pasti ada inputan, ada outputan ya. Kemudian efektivitas ya. Jadi coba dilangkap langkah-langkah yang wajar di situ ya. Jadi sebenarnya algoritma ini juga berkaitan dengan alur berpikirnya kita ya. Contoh misalnya paling gampang misalnya teman-teman ini ada tugas gitu ya, menyalakan berkas ya. Berkas misalnya ada 3 berkas gitu ya. Misalnya Anda di Malang ya, contohnya di Malang ya. Berkas gampangnya ke Sidoarjo, ke Mojokerto atau ke Surabaya gitu ya. Ada 3 berkas gitu ya. Biasanya kita berpikirnya kan boleh bebas saja tuh ya. Mau ke Sidoarjo, habis ke Surabaya dulu atau ke Mojokerto dulu gitu ya. Mungkin gitu ya, urutannya begitu. Atau agak jauh gitu ya kemana gitu ya. Nah, biasanya kita cari yang paling gampang gitu ya. Oh, ini dulu aja karena ini searah gitu ya. Ini searah lebih cepat ya daripada kita harus dari jauh terus balik ke tengah lagi, balik ke jauh lagi, nanti pulang. Nah, itu namanya bisa dikatakan tidak efektif di sana ya. Jadi langkah-langkah efektif itu tergantung dari cara berpikirnya kita, cara alur kita, cara nalar kita, bagaimana supaya proses itu lebih simpel di situ ya. Itu sebenarnya algoritma. Ciri-cirinya begitu. Next, sifatnya algoritma tidak ada simbol atau sintak dalam satu bahasa pemrograman ya. Jadi tidak boleh masukkan ke situ ya. Misalnya kayak if then kemudian ada masukkan, kalau bahasa C adalah C in C out gitu ya, tidak boleh. Ini pakai bahasa umum aja di sini ya. Tidak ada simbol-simbol bahasa pemrograman yang ada di algoritma. Kemudian ini tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu ya. Ini bebas saja karena sebenarnya algoritma itu harus bisa diterapkan ke semua bahasa pemrograman ya. Mau pakai apapun bisa di sana. Kemudian notasinya oke ya, bisa dipakai di seluruh bahasa pemrograman. Kemudian yang keempat ini merepresentasikan suatu kejadian yang logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Oke. Kemudian lanjut lagi ya. Jadi tadi algoritma sudah, sekarang ke program ya. Program ini lebih ke arah ekspresi penyataan kombinasi dan suatu kesatuan. Jadi kalau di komputer ya, dan ini harus bisa dikerjakan oleh komputer pakai bahasa pemrograman ya. Jadi algoritma kita itu runtutannya ditaruh ke dalam bahasa pemrograman ya. Setelah itu baru dieksekusi oleh komputer. Itu yang disebut dengan program. Jadi intinya sulitnya kadang buat program adalah algoritmanya dulu nggak ketemu gitu. Itu yang paling sulit ya. Jadi algoritmanya harus ketemu dulu, baru dia algoritmanya diterapkan ke dalam bahasa pemrograman yang dikerjakan oleh komputer, baru dia menjadi sebuah program ya. Itu ya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Ya, jadi analisa kebutuhannya apa, algoritmanya yang penting ini. Ini nggak ketemu sama ya. Membuat programnya, mengkodekannya itu juga nggak ketemu. Kenapa? Karena algoritmanya nggak ada gitu ya. Makanya kita harus kuat di algoritmanya dulu. Ya. Setelah ini kode sudah selesai, kita testing, kemudian di maintenance ya, baru ada dokumentasi. Secara umum seperti itu. Nah, ini beberapa pakar menyatakan bahwa suatu program ini campuran algoritma dengan bahasa pemrograman. Kalau Anda cuma algoritma doang tanpa ada bahasanya, ya nggak ketemu programnya. Jadi
program itu harus diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi algoritma yang diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Oke. Nah, sekarang Pak, bedanya dengan bahasa pemrograman apa gitu ya? Nah, kalau bahasa pemrograman ini jadi kumpulan aturan, karena yang buat program itu menggunakan aturan tertentu, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pembuat program tadi ya. Faktor terpentingnya adalah sintak dan semantiknya ya. Sintak itu cara menulisnya. Mungkin bahasa pemrograman A, cara menulis input itu berbeda dengan bahasa pemrograman B gitu ya. Kemudian semantik juga, arti ya. Makna atau arti dari perintah tadi itu apa, itu yang perlu kita ketahui. Jadi sintak dan semantik ya. Jadi aturan untuk menyatakan suatu arti ya. Kalau sintak berarti gramatikalnya, tata bahasanya pemrograman itu yang wajib kita ketahui. Jadi bahasa pemrograman ini berkaitan dengan paling penting ya, ada dua, sintak dan semantik. Oke. Nah, tidak sama antara belajar program dengan bahasa pemrogramannya. Kalau kita belajar program loh ya, itu maka ini yang harus kita pelajari. Belajar memecahkan masalah gimana ya, strateginya seperti apa, metodologinya kayak gimana ya, sistematikanya seperti apa, baru ketiganya ini bisa kita tuangkan dalam bentuk algoritma tadi ya. Bisa dalam bentuk deskripsi tadi dengan cara flowchart atau dengan cara dogcode ya. Ini dengan cara kita belajar membuat suatu program. Nah, kalau bahasa pemrograman ya, ini yang terpenting adalah belajar bahasa dulu, tata bahasanya bagaimana, atau semantiknya seperti apa, kemudian bagaimana cara mengoperasikan dan mengkompelnya ya. Jadi kompel itu merunning gamanya gitu ya, merunning gamanya. Jadi berbeda. Jadi kalau ini hanya masalah implementasinya ya. Sehingga teman-teman nanti seandainya yang terpenting dari kita belajar algoritma itu ya sebenarnya belajar programnya yang harus kuat gitu ya. Mungkin sudah banyak bahasa pemrograman di luar sana ya. Tapi Anda yang penting adalah algoritmanya, paham enggak gitu ya? Nanti baru misalnya permintaan di perusahaan atau dari kliennya Anda, dari usernya Anda yang minta itu pakai bahasa tertentu gitu ya. Misalnya pakai bahasa Java semua gitu ya. Ya, kita belajar bahasa Java-nya secara umumnya gimana. Cara memasukkan data seperti apa, kita bisa lihat. Karena di sana sudah ada kamusnya. Kita kalau mau hafal ya monggo, enggak hafal juga enggak apa-apa. Karena itu tidak wajib gitu ya. Tapi yang wajib adalah algoritmanya bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Ya, itu yang terpenting. Oke, nah ini contoh-contoh bahasa pemrograman ya. Ada C, ada Pascal ya, ada Java, ada VB, Python dan sebagainya. Web juga ada PHP ya, ada banyak ya. Nah, mungkin minggu depan ya, kita mulai karena ini juga terbatas waktunya, kita akan belajar pemrograman ya sekarang ya. Nanti akan gabungan ya, sudah mulai algoritmanya kayak tadi ya. Misalnya menentukan program itu ganjil atau genap gitu ya. Kita coba sih mengimplementasikan ke dalam bentuk pemrograman ya. Jadi sifatnya mata kuliah ini sebenarnya sifatnya praktikum ya. Jadi teman-teman mulai minggu depan ya kita belajar secara praktek nanti ya. Ya kita ambil yang sering dipakai ya di pemrograman itu. Jadi minggu depan mungkin bagi yang di sini sekarang istilahnya kuliah Zoom-nya pakai pakai handphone mungkin ya. Mungkin sudah diubah ke dalam laptop ya karena nanti kita akan belajar bareng-bareng di situ ya. Jadi waktu selama 2 jam itu akan banyak kita ke praktikumnya, ke latihannya. Tetap utamanya adalah di algoritmanya, ya. Kemudian kita coba mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman ya. Nah, secara umum di kampus Asia ini untuk algoritma kita menggunakan bahasa C ya, bahasa C ya, yang sederhana aja kita terapkan di situ. Untuk ini ya, untuk downloadnya di sini teman-teman kalau belum punya ya, kalau sudah punya bisa dipakai, kita pakai dev C++ di situ ya. Mungkin nanti ini saya share aja ya PDF-nya terkait dengan linknya ini, atau saya kirim ke Brina untuk linknya ini, nanti tinggal Anda klik aja nanti download di situ ya. Downloadnya dalam bentuk Excel, nanti habis itu Anda klik sudah dia running jalan, sudah ketemu, sudah bentuk namanya masternya. Minggu depan kita pelajari bahasa pemrogramannya, termasuk kita belajar namanya algoritma. Oke, mungkin itu ya. Jadi sekali lagi minggu depan kita sudah siap ya, teman-teman sudah siap dengan sudah install juga ya pemrograman C++-nya ini ya. Kalau belum tahu, belum dapat di sini untuk downloadnya, silahkan di-download.
minggu depan sudah siap ya, jangan sampai minggu depan masih dulu ya, nanti biar nggak ketinggalan, kita sudah siap gitu ya. Semua Zoom-nya silakan pakai laptop aja biar lebih enak. Mungkin nanti kita akan sharing bareng ya. Intinya gini, belajar pelan-pelan aja nggak masalah gitu ya. Yang penting kita paham, kita bisa gitu ya. Yang menjadi prioritas saya adalah yang belum paham. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini yang sudah paham, mungkin sudah selesai programnya, nanti ya kita tunggu bagi yang belum selesai ya. Kita utamakan yang belum bisa di situ. Oke ya. Mungkin dari saya seperti itu. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Silakan. Boleh Pak, satu pertanyaan Pak. Oh, silakan. Ini hanya pendapat aja nih Pak. Ya, silakan. Ini kan memang saya ini ketemu Bapak lagi masih minggu depan ya? Iya. Kita minggu depan, Senin lagi. Ya, artinya ini pendapat aja. Mungkin ini kan sifatnya kan tadi Bapak bilang kan kita kan praktikum nih. Mungkin bisa dikasih ini memang sih Pak, kira-kira semacam kisi-kisi minggu depan itu kita prakteknya tentang apa gitu loh Pak. Oh. Misalnya ini kan kita belajar tentang bahasa pemrograman C++. Secara kodenya memang demikian, tapi maksudnya contohnya gitu loh Pak. Artinya biar dari sekarang itu kita bisa ini memang gitu loh Pak. Sehingga persiapan. Persiapan. Sehingga nanti pada saat kita menghadapi itu nggak kebanyakan bingung. Misalnya gini loh Pak. Misalnya minggu depan itu kita mau belajar nih, misalnya pemrograman tentang sistem informasi perhotelan misalnya, gambarannya atau mungkin yang lebih sederhana atau yang lebih gampang lah dicari gitu loh Pak. Nah, seperti itu kan nanti minggu depannya kan kita udah sifatnya kan hanya sudah ada gambaran begitu Pak untuk teman-teman sama teman-teman yang masih baru ini gitu loh Pak. Seperti itu. Bahan praktikum kita udah dikasih seperti itu. Jadi kan nanti kan kita akan mencari seperti itu contoh-contohnya. Karena ini kan kuliah online kan pasti serba terbatas juga kan Pak ya. Begitu. Iya betul. Baik. Nah, mungkin terima kasih. Saran dari saya Pak, pendapat aja Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Yohanes ya. Jadi sangat bagus Pak sarannya Pak. Ini begini Bapak Ibu, untuk yang hari ini pertama ini kan kita sampaikan dulu mengenai teorinya penjelasan awal ya. Jadi kalau langsung praktek nanti bingung gitu ya. Langsung kok begini Pak, dari mana asalnya, kok bisa begini, kok bisa begitu gitu ya. Kita sampaikan dulu di awal ya. Tapi pada intinya nanti pemrograman yang ke depan ini, itu kita mengimplementasikan dari yang sudah kita pelajarinya. Kalau tadi teorinya doang gitu ya, seperti ini, seperti itu, nah kita terapkan nanti kita praktekkan ya. Nah, mungkin untuk prakteknya biar teman-teman juga ada persiapan ya. Mungkin sebelum hari Senin, nanti akan saya share terkait dengan mungkin modul atau apa itu nanti ya. Bahan kita untuk minggu depan. Kalau misalnya sempat ya, saya tidak nuntut sebenarnya ya, karena keadaan kita juga berbeda-beda ya. Ada yang mungkin bisa kita pelajari sebelum hari hanya gitu ya. Ada yang sibuk gitu ya, bisa ketemunya dapat di hari hanya tersebut. Intinya saya sampaikan dulu untuk modulnya atau istilahnya praktiknya seperti apa. Jika lo sempat misalnya Bapak Ibu itu istilahnya belajar dulu, ya monggo nanti ketika kita ketemu seperti ini tinggal misalnya ada diskusi ya, misalnya bertanya ini kok begini Kak, Pak saya jalankan kok error Pak, misalnya gitu ya, monggo gitu ya. Jadi intinya saya sampaikan dulu nanti sebelum hari hanya hari Senin itu bahan untuk pertemuan berikutnya, oke ya. Jikalau Bapak Ibu sempat silakan dicoba dulu gitu ya. Nanti kalau pas ketemu ditanyakan. Tapi kalau nggak sempat juga nggak apa-apa gitu ya. Saya tidak menuntut Bapak Ibu harus sudah bisa waktu itu gitu ya. Tetap kita coba menjelaskan bagaimana proses atau bentuk dari prakteknya seperti itu. Gitu ya Pak Yohanes ya. Yang pasti tidak sampai ke langsung susah gitu Bapak Ibu ya, tidak ya. Namanya juga pemrogramannya. Jadi dasar kita belajar dasar-dasarnya dulu, tidak langsung kayak sudah sudah expert gitu ya. Nah, saya pikir belajar yang awal dulu ya. Yang penting dasarnya itu paham, saya kira nanti untuk kedepannya itu lebih mudah lagi. Tapi kalau kita langsung ke expertnya dulu, ke ahlinya membuat program yang sudah kompleks seperti itu ya, saya kira kok akan menjadi susah gitu ya. Kita kan beranggapan, waduh, bahasanya atau mata kuliah ini kok susah gitu ya. Nah, itu yang coba kita hindari.
Jadi kita awal ya, pelan-pelan gitu ya. Karena saya kira setiap dari kita memiliki latar belakang yang berbeda ya. Ada yang sudah paham mungkin ya, ada yang belum tahu sama sekali gitu ya. Nah itu. Jadi kita jalannya harus sama. Ya. Mungkin seperti itu ya. Ada yang lainnya? Pertanyaan atau pernyataan dipersilakan. Tidak ada ya. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Algoritma harus jelas ya. Tidak boleh ada penafsiran ganda di sana ya. Oke, saya kira seperti itu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sudah semangat ya sampai jam 9:10 ini. Maunya saya juga terus gitu ya. Cuma ya betul juga teman untuk istirahatnya gitu ya. Oke, seperti itu. Masih belum paham Pak. Apa? Silakan disampaikan siapa ini? Mas Pasca ya, Pasca Adi. Nah, silakan. Selamat malam Pak. Sorry, Selamat malam. masih off cam. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Ya, silakan. Intinya saya ini adalah hal baru bagi saya. Iya, betul. Untuk tentang algoritma. Jadi apalagi C++ saya nggak tahu. Itu downloadnya bagaimanapun nanti saya juga belum paham. Cuman waktu saya hanya nunggu waktu prakteknya aja. Iya. Penasaran Pak ya? Iya, waktu praktek ya kemampuan saya memiliki satu kemampuan logika. Paling nanti saya sambungkan aja dengan logika itu. Oh, sip. Iya. Iya. Karena itu satu base saya. Siap Pak Mas. Jadi saya hanya nunggu di prakteknya. Kalau masih seperti soal cerita gini saya masih bingung. Iya, oke. Baik Pak Mas. Terima kasih Pak. Ya. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam. Jadi terima kasih ya masukannya. Kalau nggak begini kan saya juga nggak begitu jelas ya. Tadi ngomong apa aja gitu ya. Saya juga nggak tahu apakah masuk semuanya ya. Masuk jelas atau masuk belas saya juga nggak ngerti gitu ya. Makanya perlu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Baik, yang pertama terkait dengan download tadi ya. Saya share aja nanti ke Bu Rina atau Pak Jainal ya nanti ya terkait dengan PT saya. Termasuk juga linknya yang download tadi itu ya. Sebenarnya dari Pak Jainal tadi itu sebenarnya ya. Nah, Bapak Ibu ketika download nanti pakai link yang tadi itu langsung ke halaman downloadnya tadi, tinggal klik aja download. Habis itu ya proses download kan gitu ya. Proses download, habis itu kalau sudah download Anda klik 2 kali aja. Klik 2 kali, pokoknya yes gitu aja ya, next dan seterusnya. Udah nanti sudah selesai gitu. Jadi insya Allah tidak ribet gitu ya, tidak harus masukkan data ini, masukkan kode-kode ini tidak ada. Jadi wah itu sudah ada ya. Wah sudah siap ini ya. Terima kasih Mas Ludi ya. Sama-sama Pak Rafiq. Mas Ludi ini sangat gercep ini ya. Gercep sekali Mas Ludi ya. Gerak cepat gitu ya. Teman-teman bisa langsung sekarang kalau mau ya, tinggal klik aja yang di chatnya terakhir tadi dari Mas Ludi ya. Nah, nanti langsung masuk, download ya. Habis itu bentuknya exe ya, exe gitu ya. 2 kali sudah install aja. Mohon maaf untuk yang MacBook ini bisa juga menggunakan link ini nggak? Nggak tahu. Dicoba dulu ya. Mbak Putri nanti kalau kesulitan sampaikan ke Berina atau Pak Jan, nanti saya carikan ya untuk yang MacBook ini ya. Saya kok kelupaan itu ya. Ternyata ada yang khusus di sini ya. Sebenarnya kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa ya. Kalau yang exe nggak bisa di MacBook kayaknya Pak Rafiq. Nanti harus cari alternatif. Oke. Terima kasih Mbak Putri. Ini saya kelupaan ini ya. Kalau ada sistem operasi yang lain itu ya. Saya carikan dulu ya untuk yang di MacBook-nya. Oke Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lainnya? Satu pertanyaan boleh nggak Pak? Boleh, 2 boleh Pak. Silakan Pak. Ya. Ini mungkin nggak Pak? Misalnya ini kebetulan kan ada beberapa teman ini tidak punya perangkat nih Pak. Dalam hal ini tidak punya netbook dan tidak punya laptop. Mungkin nggak Pak pada saat kita perkuliahan minggu depan itu bisa menggunakan satu layar aja nggak Pak?
Diwajibkan nggak Pak? Misalnya kita harus latihan begitu. Gimana Pak? Bisa diulangi Pak? Yang belakang agak kurang jelas Pak. Ya maksudnya mungkin nggak nanti kita menggunakan LCD aja satu gitu loh Pak. Kalau misalnya laptopnya cuma satu, terus itu seperti itu Pak. Pak Yohanis, di sana bareng-bareng nggak? Dan satu ruangan gitu. Ada berapa orang gitu? Satu rumah ada yang 4 orang Pak. Oh boleh Pak. Jadi intinya begini Pak. Jadi kenapa kita pakai laptop ya? Sebenarnya kalau kita praktek langsung Pak dengan kita sendiri itu merasakannya gitu Pak ya, lebih lebih tahu gitu ya kadang-kadang karena kita hanya melihat gitu ya. Kalau melihat ya mungkin kita setengah paham juga, tapi ketika kita coba sendiri kadang kita bingung lagi gitu Pak. Tadi gimana tadi ya? Nah, tapi kalau kita praktek sendiri sebenarnya enak. Tapi gini Pak, kalau memang ada keterbatasan, mungkin nanti gantian aja Pak. Jadi mungkin yang pertama gitu ya siapa gitu kan ada 4 orang gitu Pak ya. Satu orang, nanti yang praktikum kedua berikutnya ganti satunya gitu. Ya pernah merasakan juga sih Pak, membuatkan sintak, semantik dan sebagainya yang ada di bahasa pemrograman itu. Betul Pak Rafiq. Saya rasa Pak Yosa juga bisa mengkondisikan ya Pak ya. Ya betul. Siap. Iya. Intinya gini ya tadi tuh Pak, kalau wajib sih kasihan juga nanti harus mengadakan tuh ya. Kalau ada pinjam sih boleh, kalau nggak ada harus beli ya juga susah nanti Pak ya. Silakan aja Pak, gantian aja Pak. Ya gitu. Siap. Makasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu, Mas Mbak? Sudah Pak, diakhiri aja kayaknya. Sudah diakhiri ya. Oke. Terima kasih semuanya. Saya suka Bu, saya semangat. Soalnya yang peserta ini semangat semua ya. Jadi saya juga ikut terbawa auranya ya. Jadi semangat terus ya. Cuma ya sudah malam juga, teman juga butuh istirahat. Terima kasih sekali lagi ya sudah tetap stay tune di mata kuliah ini. Semoga yang sedikit ini saya sampaikan ada tambahan pengetahuan, tambahan ilmuwan ya yang tadinya nggak bisa jadi atau tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Yang sudah tahu semakin paham ya, semakin ahli gitu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.